Episode 1241. Apakah dia datang? Mata Feng Hai menyusut tak terlihat dan dia segera mengikutinya. Keenam tetua di belakangnya mengikuti dengan keraguan di hati mereka. Gerakan mereka menyebabkan anggota Sekte Abadi di belakangnya juga ikut bergerak. Pergerakan lebih dari 100 orang segera menarik perhatian para kultivator di seluruh platform. Segala macam spekulasi dimulai, dan beberapa orang yang tidak sabar terbang ke utara. Dengan seseorang yang memimpin, semakin banyak orang yang mengikuti. Saat ini, persaingan mulai kacau balau. Dua orang dari sekte peringkat 4 awalnya bertarung sengit, tapi sekarang mereka tersenyum pahit dan melihat ke utara. Lebih jauh lagi, selusin sinar cahaya yang mengalir juga mendekat. Yang di depan adalah seorang tetua berambut merah yang mengeluarkan aura penghancur nirwana, dan selusin tetua yang mengikutinya semuanya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Setelah mendekat, lelaki tua berambut merah itu segera melihat kekacauan yang disebabkan oleh puluhan ribu kultivator dan mengerutkan kening. Dia berteriak, "Jangan terbang." Setelah dia mengucapkan dua kata itu, kata-kata itu berubah menjadi suara gemuruh yang menyebar. Beberapa kultivator yang baru saja terbang ke udara gemetar dan langsung mendarat di tanah. Suaranya menyebar sebagai gelombang kejut, segera menekan kekacauan dan membuat semua orang menjadi tenang. Sambil mengerutkan kening, lelaki tua berambut merah itu segera melihat sosok Li Qianmei dan bergegas mendekat dengan lebih dari selusin tetua di belakangnya. Li Qianmei dengan cepat terbang, mengabaikan bagaimana dia telah membuat khawatir seluruh sekte abadi. Dia terbang langsung ke utara ke tempat sekte asal berada. Ketika dia sudah dekat, dia mendarat dan pandangannya mengarah ke depan. Kegembiraan dalam diri Liu Yingji bahkan lebih kuat. Sebelumnya, dia hanya melihat Li Qianmei dari jauh dan tidak berani menyebarkan inderanya, jadi dia belum mendengar Li Qianmei bertanya tentang sekte asal. Pada saat ini, dia menarik napas dalam-dalam sambil tersenyum ramah. Saat Li Qianmei mendekat, dia berkata, "Nyonya Li, sudah 100 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Aku ingin tahu apakah kamu masih mengingatku." Zhao Long, yang berada di sampingnya, juga menunjukkan ekspresi hormat dan menggenggam tangannya sambil tersenyum. Jadi rekan kultivator Li mengenal Liu Yingji. Aku adalah Zhao Long dari Sekte Pencari Gunung peringkat 7. Setelah mereka berdua berbicara, orang-orang di sekitarnya terkejut. Jelas sekali bahwa tidak ada yang mengira alasan Putri Surga bergegas adalah Liu Yingji. Liu Yingji dikabarkan sangat romantis. Saya tidak berpikir bahwa bahkan Li Qianmei akan mengenalnya, atau bahkan akan datang ke Sekte Abadi karena dia. Jika hal ini benar, Sekte Musik Surgawi akan menjadi terkenal bahkan sebelum berkompetisi. Saya tidak mengharapkan ini, saya tidak mengharapkan ini. Saya ingin tahu bagaimana dengan Liu Yingji yang memungkinkan dia mendapatkan bantuan Li Qianmei. Aku hanya tidak mengerti. Bahkan orang-orang Sekte Abadi yang mengikuti Li Qianmei di sini memandang Liu Yingji, tetapi Feng Hai dan rekan-rekannya mengerutkan kening. Mereka jelas telah mendengar Li Qianmei bertanya tentang sekte asal, tetapi sekarang dengan munculnya Liu Yingji, keraguan mereka menjadi semakin kuat. Liu Yingji tersenyum lebih lebar karena semua perhatian tertuju padanya. Dia berjalan maju beberapa langkah dan hendak menyusul Li Qianmei yang baru saja mendarat. Setelah Li Qianmei mendengar Liu Yingji berbicara, tatapannya tertuju padanya, dan dia mengerutkan kening. Saat Liu Yingji berjalan, dia dengan acuh tak acuh berjalan melewatinya. Dia telah bertarung melawan gelombang monster di celah tersebut selama hampir 100 tahun dan baru saja keluar dari medan pertempuran tanpa istirahat. Tubuhnya secara alami dipenuhi dengan niat membunuh, dan satu tatapan menyebabkan hati Liu Yingji terasa dingin. Wajahnya langsung menegang tetapi segera kembali normal, dan dia menggenggam tangannya sambil tersenyum. Sudah 100 tahun berlalu, tapi Nyonya Li masih begitu gagah berani dan tangguh. Namun, sebelum Liu Yingji selesai berbicara, Li Qianmei berjalan melewatinya tanpa berhenti. Hal ini menyebabkan Liu Yingji menjadi kaku dan menelan kata-katanya. Bukan hanya dia, tapi bahkan Zhao Long, yang awalnya tersenyum, membeku. Adegan yang tiba-tiba ini menyebabkan para kultivator di sekitarnya mengangkat alis mereka. Kejutan ini membalikkan keadaan sepenuhnya. Bahkan ada sedikit ejekan di mata para kultivator di sekitarnya. Li Qianmei bahkan tidak melihat ke arah Liu Yingji dan langsung menuju sekte asal. Ketika dia mendekat, tatapannya menyapu semua orang dan tertuju pada Lu Yanfei. Lu Yanfei menyeka darah dari sudut mulutnya seolah menghapus kepahitan di tubuhnya dan menatap Li Qianmei. Li Qianmei diam-diam merenung dan menggigit bibir bawahnya. Setelah sekian lama, dia dengan lembut berkata, "Apakah dia datang?"
Kata-kata ini jelas masuk ke telinga para kultivator di sekitarnya dan segera menimbulkan keributan. Semua orang menebak siapa dia ini. Bahkan orang-orang dari Sekte Abadi pun menanyakan hal yang sama. Mata Feng Hai berbinar dan jawaban atas keraguannya perlahan terbentuk. Pada saat ini, tetua berambut merah bersama lebih dari 10 tetua lainnya tiba dan melihat ini. Ada sedikit keterkejutan di matanya saat dia melihat Feng Hai, dan mereka berdua memiliki pikiran mereka sendiri. Liu Yingji juga mendengar kata-kata ini. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, ekspresinya berubah. Setelah mengalami apa yang baru saja dia alami, sangat sulit untuk tetap tenang. Ekspresinya sangat jelek, tapi dia juga punya firasat samar bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ekspresi Zhao Long di sampingnya berubah drastis. Dia berbeda dari Liu Yingji, dan langsung menatap Lu Yunchong. Setelah Lu Yunchong merasakan tatapannya, dia mencibir dan menunjukkan sedikit rasa jijik yang tidak disembunyikan. Zhao Long tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia merasa bahwa orang misterius yang dibicarakan Lu Yunchong tidak sederhana yang dia bayangkan. Lu Yanfei merenung dalam diam, dan setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Meskipun dia belum pernah bertemu Li Qianmei, dia dapat dengan jelas memahami siapa dia yang dibicarakan Li Qianmei. Dia tidak datang. Li Qianmei menghela nafas sambil mengangkat kepalanya dan menatap ke langit dengan sedikit kesedihan. Rambut birunya tertiup lembut oleh angin, mengandung perasaan kecewa. Belum ada kabar apapun tentang dia selama 100 tahun, kata Lu Yanfei sambil menatap Li Qianmei. Dia ragu-ragu sejenak tetapi tidak melanjutkan berbicara. Li Qianmei menggigit bibir bawahnya sambil menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, lupakan. Dengan itu, ada kilatan rasa dingin saat dia melihat ke arah Lu Yanfei dan dengan lembut berkata, kamu terluka. Cederanya masih baru. Siapa yang melakukannya? Ekspresi Lu Yanfei tenang saat dia dengan acuh tak acuh berkata, sebelumnya, Liu Yingji ini mengatakan bahwa setelah sekte asal dibubarkan, saya akan menjadi tungku budidayanya, dan dia mengancam akan melawan paman guru. Di sebelahnya adalah tetua sekte pencari gunung peringkat 7, Zhao Long. Dia mengira suara wanita kecil ini tidak menyenangkan dan saya tidak memenuhi syarat untuk berbicara, jadi dia menghukum saya. Setelah Liu Yingji mendengar ini, ekspresinya berubah. Dia memandang Lu Yanfei sebelum berteriak, dia penuh omong kosong. Sebenarnya apa yang dia katakan itu benar. Dia tidak mengatakan dia ingin Lu Yanfei menjadi tungku budidayanya, tetapi dia memang berniat menjadikannya tungku itu. Ekspresi Zhao Long berubah dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Ekspresi Li Qianmei menjadi tenang saat dia berbalik untuk melihat Zhao Long dan Liu Yingji. Liu Yingji hendak berbicara, tapi Zhao Long dengan cepat mundur. Tangannya membentuk segel dan mantra mulai muncul. Namun, saat Zhao Long mundur, Li Qianmei tiba-tiba bergerak. Dia sangat cepat dan menciptakan bayangan setelah dia bergegas maju. Dia melintasi kerumunan hanya dalam beberapa saat dengan tahap akhir kultivasi Nirvana Saterer dan muncul di belakang Zhao Long sebelum dengan lembut melambaikan tangannya. Aura pembunuhan yang mengerikan tiba-tiba muncul. Niat membunuh ini mengejutkan dan berisi suara gemuruh. Itu mengeluarkan perasaan iblis, dan segera menyelimuti tubuh Zhao Long. Jeritan menyedihkan bergema saat Zhao Long batuk darah dan segera terlempar ke udara. Lengan kirinya roboh menjadi tumpukan daging dan darah. Di saat yang sama, lengan kanan dan kedua kakinya juga meledak. Setelah itu, tubuhnya meledak. Bau darah menyebar saat jiwa asal Zhao Long melarikan diri dengan kepanikan dan ketakutan di matanya. Li Qianmei dengan tenang menatap Feng Hai dari Sekte Abadi dan tetua berambut merah dan dengan lembut berkata, jika kalian berdua keberatan, saya akan memberikan penjelasan kepada Sekte Abadi. Setelah dia selesai, dia melihat ke arah Liu Yingji dan berkata, karena kamu ingin melawannya, aku akan meninggalkanmu dengan nyawamu. Jika dia tidak datang, maka aku akan mengambil nyawamu dan orang yang bernama Zhao. Pukulan tajam dan kata-kata sederhana itu menciptakan dampak yang dahsyat. Itu membuat semua orang yang melihat ini terkesiap, dan keterkejutan memenuhi mata mereka. Orang-orang dari Sekte Abadi juga diam. Feng Hai memandang ke arah tetua berambut merah sebelum dia terbatuk dan berkata, rekan kultivator Li, siapa orang yang kamu bicarakan ini? Saya bertanya-tanya. Paman guru Lu Yanfei dari Sekte asal. Li Qianmei mengangguk. Lalu dia menghela nafas dan melihat ke langit. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Lu Yanfei tidak lagi ragu-ragu dan dengan lembut berkata, Paman guru berkata 100 tahun yang lalu bahwa dia akan datang.
Pada saat ini, dia, yang semua orang berspekulasi sedang bergerak melintasi alam surgawi dengan hampir 5.000 binatang nyamuk merah dan ratusan binatang nyamuk biru. Itu seperti awan merah yang menutupi langit, dan menyapu tepi luar alam surgawi angin. Angin menderu melintasi alam langit angin yang kosong. Namun, angin ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengungan nyamuk. Di tengah kawanan nyamuk, ada Raja Nyamuk Emas yang mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Setiap raungan akan menyebabkan nyamuk di sekitarnya gemetar kagum dan terbang ke depan dengan cepat. Wang Lin sedang duduk di atas Raja Nyamuk dengan rambut putih tergerai saat dia melihat bagian dalam alam surgawi. Matanya berbinar. Luka-lukanya telah pulih sedikit selama beberapa hari terakhir, tetapi, yang lebih penting, sejumlah besar nyamuk yang dia kumpulkan telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Saya ingin memasuki bagian dalam alam surgawi angin. Lalu aku akan mendapatkan cukup banyak binatang nyamuk dan kemudian memenuhi janjiku dengan sekte asal. Raja Nyamuk Emas di bawah Wang Lin menjerit. Awan merah yang dibentuk oleh ribuan binatang nyamuk segera berubah arah dan menyerbu ke arah tempat sebagian besar binatang nyamuk berkumpul di alam surgawi angin. Episode 1242 setelah malam terpisah. Bersembunyi di dalam aura binatang nyamuk yang tak terhitung jumlahnya membuat hampir mustahil untuk menemukan Wang Lin, tetapi semakin dalam dia pergi ke alam surgawi angin, dia menjadi semakin berhati-hati. Kecepatan kawanan nyamuk melambat saat mereka terbang jauh ke alam surgawi angin. Saat mereka bergerak maju, Wang Lin dengan jelas merasakan angin di alam surgawi angin menjadi lebih kencang. Angin itu bagaikan tangisan sedih dari jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Itu menghancurkan bumi, dan pada saat yang sama angin, membentuk pusaran yang melintasi alam surgawi angin. Binatang nyamuk sepertinya sangat menyukai angin, terutama pusaran air. Wang Lin telah melihat banyak pusaran dengan ratusan nyamuk di dalamnya didorong ke kejauhan. Gemuruh yang menggelegar bergema di seluruh dunia, dan terkadang tidak jelas apakah angin yang menggerakkan nyamuk atau nyamuk yang membentuk angin. Saat dia bergerak maju, tanah yang runtuh di alam surgawi angin secara bertahap muncul di depan mata Wang Lin. Potongan-potongan tanah yang runtuh itu seperti cermin pecah. Potongan-potongan tersebut dipisahkan oleh retakan, dan beberapa retakan sangat lebar hingga meluas hingga ke dalam kehampaan. Ada reruntuhan dan puing yang tak terhitung jumlahnya di tanah ini, bersama dengan banyak bangunan yang runtuh. Setiap kali angin bertiup, sepertinya sebagiannya hilang, dan bangunan-bangunan itu perlahan-lahan menghilang karena angin selama bertahun-tahun. Melihat segala sesuatu di depannya, Wang Lin tidak bisa menahan perasaan sedih. Dalam hampir 2000 tahun masa kultivasinya, dia telah pergi ke alam surgawi hujan, alam surgawi guntur, dan sekarang dia berada di alam surgawi angin. Pengalamannya sangat menarik. Tidak banyak orang yang bisa membandingkan dengan apa yang dia alami. Alam surgawi hujan memberi Wang Lin perasaan bahwa alam itu rusak parah, dan sangat sulit untuk menemukan jejak alam surgawi di masa lalu. Yang tersisa hanyalah kesedihan karena digerebek berkali-kali oleh para kultivator. Alam surgawi guntur berbeda dibandingkan dengan alam surgawi hujan karena tidak terlalu rusak. Meski juga runtuh, dia masih bisa merasakan kekuatan dan keperkasaan alam surgawi guntur di masa lalu. Namun, apakah itu alam surgawi hujan atau alam surgawi guntur, mereka tidak bisa dibandingkan dengan alam surgawi angin sama sekali. Karena banyaknya nyamuk, para kultivator jarang datang ke sini setelah keruntuhan, menyebabkan wilayah tersebut tetap utuh. Hanya angin yang bergema dengan sendirinya di seluruh alam langit angin. Seluruh alam langit angin memberi Wang Lin perasaan kesepian dan kesepian yang tak ada habisnya, seolah-olah tempat ini telah dilupakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hanya deru angin yang menemani tempat ini. Wang Lin melihat sebidang tanah terluas di alam surgawi angin melayang di hadapannya. Itu memancarkan aura kuno seolah-olah telah mengalami kehidupan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ada gerbang batu raksasa di tengah benua besar. Gerbang batu ini tingginya ratusan ribu kaki. Bahkan dari jauh pun, Anda dapat dengan mudah melihatnya sekilas. Kawanan nyamuk yang dikemudikan Wang Lin terhenti. Duduk di atas Raja Nyamuk, Wang Lin menatap gerbang batu raksasa di kejauhan, dan pikirannya bergetar seolah dia kehilangan dirinya sendiri. Dia kehilangan inderanya. Bahkan ratapan angin seakan menghilang, bahkan ia lupa bahwa ia sedang duduk di punggung Raja Nyamuk. Satu-satunya yang tersisa di matanya adalah gerbang batu yang tak terlukiskan. Perasaan waktu perlahan memenuhi pikiran Wang Lin. Saat ini, dia tenggelam dalam waktu. Dia perlahan-lahan kehilangan dirinya saat dia menyaksikan transformasi dunia, menyaksikan zaman berlalu, menyaksikan lanskap yang terus berubah.
Tidak pantas disebut gerbang batu, karena hanya kerangka raksasa. Sepertinya seseorang meletakkan tiang pendek di antara dua pilar besar ini untuk membentuk sebuah pintu. Ia hanya menjulang tinggi di atas daratan dan tetap tidak bergerak di hadapan angin. Melihat gerbang batu, Wang Lin sepertinya kembali ke tubuhnya setelah sekian lama. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan kembali normal, namun tatapannya masih tertuju pada gerbang batu raksasa di kejauhan. Dia tidak asing dengan gerbang batu ini. Dia telah melihatnya beberapa kali dalam hidupnya. Gerbang batu ini adalah gerbang yang dibentuk oleh Heaven Diving Bed saat diaktifkan. Mereka tampak persis sama, tanpa perbedaan apapun. Jika memang ada perbedaan, gerbang dari Heaven Diving Bed adalah gerbang sebenarnya dan bukan hanya bingkai. Setelah merenung sebentar, Wang Lin melihat sekeliling. Ini sudah menjadi bagian dalam dari alam langit angin. Melangkah lebih jauh berarti memasuki pusat alam surgawi angin. Wang Lin agak tidak ingin pergi saat dia melihat ke pintu raksasa itu. Dia melompat dari punggung Raja Nyamuk, menginjak angin, dan berjalan di dunia sambil bergerak maju selangkah demi selangkah. Raja Nyamuk mengikuti di belakang, dan di sekitarnya terdapat hampir 5.000 binatang nyamuk membentuk awan merah yang menutupi langit. Seolah-olah Wang Lin merasakan ketertarikan yang tak bisa dijelaskan pada pintu raksasa ini. Dia perlahan-lahan menginjak udara dan mendekati gerbang. Aura megah dari gerbang itu menjadi semakin kuat. Jika Anda berdiri di depan gerbang dan melihat ke atas, Anda bahkan tidak akan melihat puncaknya. Perasaan kuat dan sunyi menyelimuti area itu seolah-olah ada pusaran tak kasat mata dengan gerbang raksasa sebagai pusatnya, berputar perlahan. Akibat pusaran ini, terasa seperti ada lapisan kabut di sekitar gerbang. Sulit dideteksi dari jauh, namun jika dilihat dari dekat, kabut mudah dirasakan. Wang Lin berdiri di tanah dan mengangkat kepalanya untuk melihat gerbang raksasa. Pikirannya bergetar ketika dia secara tidak sadar menyebarkan perasaan ilahi ke arah gerbang. Saat kesadaran ilahinya menyebar, suara gemuruh bergema di benaknya seolah-olah guntur telah meledak di usianya. Hal ini menciptakan dampak kuat yang menghilangkan semua kabut dan membuat gerbang raksasa terlihat jelas di depan mata Wang Lin. Apa yang dilihatnya bukan lagi sebuah gerbang, melainkan makhluk. Makhluk ini memiliki jiwa. Sepertinya itu sudah ada terlalu lama dan perlahan-lahan menjadi sadar. Ketika perasaan ilahi Wang Lin menyebar, dia sepertinya menyatu dengan makhluk itu, dan pada saat itu, Wang Lin sepertinya melupakan keberadaannya sendiri. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin berdiri di sana tanpa bergerak. Dia berada dalam kondisi yang sangat aneh. Keadaan ini sangat familiar ketika dia memahami mantra aslinya yang pertama, Sunderet Night, di tebing tepi pantai. Ada pepatah lama, para kultivator berjalan melintasi surga dan mengadaptasi surga sebagai hatinya sendiri. Hanya dengan begitu mereka dapat memahami langit dan bumi dan memahami apa itu Dao. Meski terdengar rumit, namun hal ini mempunyai alasan tersendiri. Bagaikan seorang pelukis yang belum pernah melihat puncak tertinggi, lautan luas, atau berbagai kehidupan. Bagaimana dia bisa menggambar gunung yang seperti langit, laut yang seperti naga, atau hubungan manusia? Hanya setelah melihat secara langsung dan mengalami secara langsung barulah seseorang dapat menggambar gunung dan lautan dengan semangat untuk menciptakan karya agung yang akan diwariskan sepanjang zaman. Kultivasi memiliki logika yang sama, itulah sebabnya semua murid sekte besar akan keluar untuk memahami surga setelah tingkat kultivasi mereka mencapai titik tertentu. Namun, pelukis tetaplah manusia, dan sebagian orang tidak akan tergerak oleh langit atau bumi. Mereka tidak pernah memperoleh pemahaman apapun dan hanya bisa meninggalkan jejak kaki yang lambat laun akan hilang seiring berjalannya waktu. Ada juga orang yang mendapat pemahaman dari melihat langit dan bumi, gunung dan lautan, bahkan dari para nelayan yang menebarkan jala. Meskipun jejak kaki mereka juga akan terhapus, pemahaman yang mereka peroleh akan tetap ada di hati mereka dan dibawa bersama mereka. Kultivasinya seperti ini, dan beberapa kultivator tidak merasakan pemahaman. Tidak peduli seberapa banyak mereka melihatnya, semuanya sia-sia. Beberapa kultivator telah menggabungkan surga dengan hati mereka dan menjadi pemahaman mereka sendiri. Saat ini, Wang Lin menangkap gerbang batu di dalam hatinya. Ini adalah salah satu dari 3 alam besar, alam Si. Si adalah sumber dari segala ciptaan. Saat itu, ketika Wang Lin memperoleh pencerahan di tebing tepi pantai, dia sedang mengamati langit, bumi, dan laut. Dia menangkap semua itu di dalam hatinya dan membawanya bersamanya untuk menciptakan mantra orisinal pertamanya, Sunderet Night. Hari ini, di alam surgawi angin, di bawah gerbang raksasa ini, Wang Lin merasakan perasaan ini lagi.
Dia tenggelam dalam alam aneh ini dan tanpa sadar akan menangkap gerbang batu ini di dalam hatinya dan membawanya pergi. Dia tidak ingin menggunakannya untuk membuat mantra kedua setelah Sunderet Night. Sama seperti saat berada di tebing tepi pantai, dia tidak berpikir untuk menciptakan Sunderet Night dan menampilkannya kepada dunia. Tubuhnya berdiri di sana, dan auranya perlahan menyatu dengan gerbang sampai dia benar-benar menghilang ke dalam. Pada saat ini, jika seorang kultivator datang dan menyebarkan akal ilahi mereka, mereka tidak akan dapat memperhatikan Wang Lin sama sekali. Bahkan jika mereka berdiri di samping Wang Lin, jika mereka hanya mencoba mendeteksi seseorang tanpa melihat, mereka tidak akan menyadari keberadaan Wang Lin sama sekali. Aura Wang Lin dan seluruh vitalitasnya menghilang tanpa jejak. Raja Nyamuk masih melayang di udara, tetapi saat aura Wang Lin menghilang, matanya dipenuhi kebingungan. Ia menatap Wang Lin dan merasa lebih bingung. Ia dapat melihat tuannya dengan jelas, tetapi aura tuannya telah hilang sama sekali. Bahkan hubungan samar mereka pun terputus. Raja Nyamuk meraung dan bergegas menuju Wang Lin. Sepertinya hanya dengan melakukan ini dia bisa tetap tenang. Saat ia mengaum, binatang nyamuk di sekitarnya segera mengepung area tersebut. Saat aura Wang Lin menghilang, jauh di dalam alam langit angin, ada sebuah benua kecil. Langit redup dan suara mendengung bergema tanpa henti. Seluruh dunia dipenuhi dengan binatang nyamuk yang tak terhitung jumlahnya. Binatang nyamuk ini mengaum. Mereka penuh sesak, tetapi mustahil untuk melihat akhir dari kawanan ini. Di benua itu berdiri patung batu berbentuk manusia. Tiba-tiba, rasa membatu di sekitar matanya mulai hilang. Batu itu dengan cepat meleleh di sekitar mata dan mata perlahan terbuka. Ada 9 hukum di dalam gerbang batu itu, diurutkan dari yang kuat ke yang lemah. Yang mana yang bisa dia pahami? Episode 1243 Hukum ke-9. Langit berwarna biru dengan cahaya redup yang tersebar di seluruh bumi. Dunia dipenuhi dengan energi spiritual surgawi dan binatang surgawi yang indah terbang melintasi langit. Seluruh dunia terasa damai ketika makhluk surgawi yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi langit, mengobrol satu sama lain. Mereka tertawa dan menunjuk seolah sedang membicarakan sesuatu. Seluruh bumi dipenuhi puncak gunung, dengan sungai-sungai mengalir melintasi daratan. Energi spiritual surgawi tersebar ke seluruh daratan, dan dari jauh, Anda dapat melihat kabut surgawi mengelilingi area tersebut, membuat tempat ini terlihat indah. Di tanah, tak terhitung banyaknya makhluk surgawi yang duduk di sana, tampak membentuk formasi. Formasi ini sepertinya tersebar hingga puluhan ribu kilometer, dan ada banyak benda langit yang tak terhitung jumlahnya. Melewati keinginan alam surgawi kuno untuk memperbaiki gerbang celestial dan menyambut para celestial kuno yang sejati. Sebuah suara yang memerintah bergema di langit dan menyebar ke seluruh alam surgawi. Ketika suara ini selesai berbicara, para dewa di dalam formasi membentuk segel dengan tangan mereka dan mengirimkan energi spiritual surgawi ke dalam formasi. Hal ini menyebabkan bumi bergemuruh. Segalanya mulai berputar dan riak besar mulai menyebar perlahan. Saat riak-riak itu menyebar, energi spiritual surgawi yang padat datang dari gunung dan sungai. Semua energi spiritual surgawi memasuki riak tersebut dan membuatnya menyebar lebih jauh. Ambil gunung timur untuk membentuk sisi kiri pintu surgawi. Suara itu bergema sekali lagi saat makhluk surgawi yang tak terhitung jumlahnya bernyanyi pada saat yang bersamaan. Gunung yang menjulang tinggi di sebelah timur tiba-tiba runtuh. Gunung itu melayang ke udara dan terbang saat runtuh. Saat bergerak maju, ia terus runtuh dan kemudian menjadi pilar persegi sebelum mendarat di bumi. Bumi bergetar dan suara itu bergema sekali lagi. Ambil gunung barat untuk membentuk sisi kanan pintu surgawi. Sebuah gunung yang menjulang tinggi di barat juga ikut bergerak. Itu berubah menjadi pilar persegi dan mendarat di tanah. Ambil pegunungan selatan untuk membentuk puncak pintu surgawi. Di bagian selatan alam surgawi, terdapat pegunungan mirip naga. Saat suara itu bergema, pegunungan tak berujung ini bergetar. Seolah-olah kepala naga itu terangkat ke udara saat pegunungan terbang di atasnya. Pegunungan itu berangsur-angsur runtuh saat mendekat, lalu mendarat di atas 2 pilar. Suara itu tiba-tiba bergema sekali lagi. Ambil tanah di utara untuk membuat pintu surgawi. Alam surgawi di utara bergetar hebat dan retakan muncul. Saat bumi bergetar, sebidang tanah berbentuk persegi panjang terpisah. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang ini berangsur-angsur terbang dan terus menyusut sebelum menjadi pintu besar di dalam 3 pilar. Pengorbanan untuk para dewa. Saat pintunya selesai dibangun, hampir semua makhluk surgawi mengeluarkan raungan yang menggemparkan bumi. Pada saat yang sama, riak yang mengumpulkan sejumlah besar energi spiritual surgawi mengalir menuju pintu.
Gemuruh menggelegar bergema. Saat riaknya menyusut, sejumlah besar energi spiritual surgawi memasuki pintu. Itu membuat pintu ini terasa seperti pintu surgawi. Alam surgawi kuno telah memerintahkan bahwa ketika pintu surgawi terbuka, wilayah surgawi akan turun. Pemandangannya berubah sekali lagi. Sepertinya waktu sudah lama berlalu. Alam surgawi masih merupakan alam surgawi, tetapi tidak lagi memiliki pesona seperti sebelumnya. Rasa darah menyebar ke seluruh alam surgawi saat jeritan berdarah bergema. Bumi bergetar dan terus retak. Langit menjadi keruh seolah-olah tinta telah dituangkan ke dalam air dan menjadikannya gelap. Di kejauhan, sekitar selusin benda angkasa terbang di atasnya, tetapi 3 orang di belakang tiba-tiba bergetar. Tubuh mereka meledak menjadi hujan darah dan daging yang jatuh ke bumi. Jeritan menyedihkan terus bergema. Selusin makhluk surgawi itu berjuang untuk mencapai pintu dan berlutut di tanah. Salah satu dari mereka meraung di depan pintu, suaranya sedih dan penuh kesedihan. Gerbang celestial telah berdiri selama 40.000 tahun. Mengapa makhluk surgawi sejati dari alam surgawi kuno belum datang? Pintu batu raksasa itu tampak sama seperti saat dibangun, tanpa perubahan apapun. Pintu yang dibentuk oleh tanah itu masih tertutup, tanpa satu celah pun, apalagi bukaan. Saat suara gemuruh bergema, beberapa makhluk surgawi yang berlutut di tanah gemetar, mata mereka dipenuhi ketakutan. Saat berikutnya, tubuh mereka meledak dan darah berceceran ke orang-orang yang tersisa. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Saat itu, alam surgawi kuno meninggalkan pesan yang menyatakan bahwa alam surgawi angin akan menghadapi bencana besar. Untuk menahan malapetaka, kami membangun pintu surgawi ini. Sekarang bencana telah tiba, mengapa makhluk surgawi kuno tidak menyelamatkan kita? Ratusan benda langit muncul di cakrawala. Banyak dari mereka meninggal sebelum mereka tiba dan berlutut di tanah. Semakin banyak makhluk surgawi datang. Mereka semua melihat ke pintu dan mengeluarkan tangisan enggan mereka. Jika langit kuno tidak menyelamatkan kita, maka kita akan menyelamatkan diri kita sendiri. Bahkan jika aku mati, aku akan mati di alam surgawi. Seorang surgawi tiba-tiba berdiri dan bergegas ke langit dengan kegilaan. Namun, yang menunggunya adalah ledakan yang menggelegar. Daging dan darahnya berserakan di tanah, bahkan ada yang jatuh di pintu. Namun, dibandingkan dengan pintunya, percikan darahnya terlalu kecil. Bahkan lebih banyak darah jatuh ke benda langit di tanah. Mereka semua mengangkat kepala dan menunjukkan kegilaan di mata mereka saat mereka menyerang ke langit. Bahkan jika aku mati, aku akan mati di alam surgawi. Saat benda langit terus terbang ke udara, suara gemuruh bergema. Benda langit meledak satu demi satu. Mereka tidak punya kesempatan untuk melawan kekuatan misterius ini sama sekali. Bahkan lebih banyak darah berjatuhan di gerbang batu. Bintik-bintik cipratan darah memberikan suasana yang tragis. Tepat pada saat ini, kegelapan di langit mulai bergerak. Kegelapan di atas alam surgawi berkumpul dalam sekejap. Jari hitam raksasa muncul dari langit dan menghantam gerbang batu dengan kekuatan yang menggemparkan. Jari ini sangat besar, dan setiap kultivator yang menyentuhnya mati. Segera, jari itu mengumpulkan semua kegelapan di langit, dan ujung jari itu bertabrakan dengan pintu yang dibuat dari sebuah benua. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Gemuruh yang menggelegar menekan semua suara di dunia. Di bawah kekuatan jari, sejumlah besar retakan muncul di pintu, lalu tiba-tiba runtuh. Itu hancur berkeping-keping. Saat ini, bumi bergetar, dan seperti pintu, tanah mulai retak. Di tepi alam surgawi, lebih dari 10 bidang tanah terkoyak. Di bawah keruntuhan yang terus-menerus, alam surgawi runtuh. Bumi bergetar dan terbagi menjadi beberapa bagian. Saat suara gemuruh bergema, alam surgawi berada dalam reruntuhan, namun keruntuhannya tidak berhenti, malah menjadi semakin hebat. Aura destruktif menyebar dan menghancurkan semua makhluk hidup. Setelah sekian lama, bumi berhenti bergetar. Alam surgawi yang runtuh terdiam. Tidak ada suara yang keluar darinya. Kegelapan di langit berangsur-angsur menghilang hingga tidak ada jejak yang tersisa. Pintu raksasa itu telah kehilangan pintunya, dan hanya kusennya yang tersisa. Itu berdiri di sana, tidak bergerak. Pemandangannya berubah lagi. Waktu yang tidak diketahui telah berlalu dan celah besar muncul jauh di dalam alam surgawi. Celah ini lebarnya sekitar 100.000 kaki dan memancarkan cahaya seperti hantu. Samar-samar orang dapat melihat bahwa itu adalah sistem bintang di sisi lain. Ada sebuah planet ungu di sana, yang dipenuhi dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Bagian yang paling menarik perhatian adalah mulutnya yang besar. Mereka bergegas masuk ke dalam celah dan muncul di alam surgawi angin. Wang Lin terbangun karena kaget dan melihat ke gerbang batu raksasa.
Pada saat itu, dia telah menyatu dengan gerbang batu dan melihat kenangannya. Mata Wang Lin berbinar saat dia terbang ke langit, menunggangi angin hingga dia tiba di puncak gerbang batu, dan duduk. Dari posisi ini, dia bisa melihat alam surgawi dari pandangan mata burung, dan angin di sini bahkan lebih kencang. Angin menyengat tubuhnya seperti pisau dan menyebabkan rambutnya tergerai deras. Pakaiannya berkibar dan muncul di bawah serangan angin. Mengambil napas dalam-dalam, Wang Lin memejamkan mata dan membenamkan dirinya dalam keadaan aneh itu sambil merasakan kekuatan pintu. Kali ini dia menyatu dengan pintu itu, dan sebuah pintu samar-samar perlahan muncul di benaknya. Dia akan menangkap pintu di dalam hatinya sehingga dia bisa membawanya. Namun, pintu yang muncul di hatinya tidak jelas. Itu kabur dan tidak bisa sepenuhnya terbentuk. Wang Lin perlahan merasakan 8 kekuatan aneh di sekitar pintu. 8 kekuatan inilah yang membuatnya tidak dapat mencetak pintu dengan jelas. Gerbang batu ini berbeda dengan saat Wang Lin sedang belajar di tebing tepi pantai. Saat itu hanya ada satu undang-undang, jadi dia tidak perlu memilih. Dia hanya bisa membawanya. Namun, saat ini berbeda. Wang Lin merasa 8 kekuatan aneh ini adalah 8 hukum yang berbeda. Jika dia ingin mengambil semuanya, gerbang batu itu tidak akan terbentuk kecuali dia bisa tinggal di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lalu, jika dia tidak mati dan bisa mencapai puncak tahap penghancur nirwana, dia mungkin punya peluang. Jelas sekali Wang Lin tidak akan memilih jalan ini. Pikirannya mulai mengamati 8 hukum ketika dia menyadari sesuatu, dan tubuhnya gemetar ringan. Selain 8 undang-undang ini, ada satu lagi. Mata Wang Lin tiba-tiba terbuka dan menatap pintu batu raksasa di bawahnya. Ada perjalanan waktu di gerbang batu ini. Ini adalah aura alami yang akan muncul ketika seseorang sudah berada cukup lama. Tidak ada yang istimewa tentang hal itu. Aura ini akan menjadi lebih kuat di beberapa planet kultivasi kuno. Namun, entah kenapa, tanda waktu di gerbang batu ini telah mengalami perubahan. Itu seperti evolusi wilayah seorang kultivator. Ia telah berevolusi dari waktu menjadi keabadian. Waktu dan keabadian memiliki asal-usul yang sama tetapi berada pada dua tingkat yang sangat berbeda. Episode 1244 Waktu mengalir. Waktu perlahan berlalu, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Wang Lin duduk di gerbang batu raksasa dalam keadaan misterius mirip dengan pencarian Dao saat dia mengejar hukum ke-9. Binatang nyamuk itu bertebaran dan mengelilingi area tersebut namun tidak menyebar. Mereka waspada terhadap lingkungan sekitar. Raja nyamuk hanya berbaring di samping Wang Lin di gerbang batu, dan tatapan dinginnya perlahan menyapu area tersebut. Kapanpun pandangannya tertuju pada seekor nyamuk, nyamuk itu akan menunjukkan sikap yang sangat hormat. Hanya ketika pandangan Raja Nyamuk tertuju pada Wang Lin barulah pandangan itu berubah. Ketidakpedulian itu akan berubah menjadi semacam keterikatan, seperti perasaan seorang anak terhadap orang tuanya. Sebenarnya, di dalam hati Raja Nyamuk, Wang Lin adalah orang tuanya. Ada 4 binatang nyamuk yang berwarna biru tua. Mereka terbang di samping Raja Nyamuk seolah-olah mereka adalah penjaga. Aura yang cocok dengan puncak kultivator pembersih nirwana menyebar dari mereka. Dengan Raja Nyamuk memimpin sekelompok 5.000 binatang nyamuk, kekuatan yang kuat pun terbentuk. Binatang nyamuk secara bertahap menerima keberadaan Wang Lin, tapi ini hanya penerimaan. Saat Raja Nyamuk itu pergi, ia akan langsung roboh. Saat suara gemuruh bergema, Wang Lin masih duduk di sana dan merasakan hukum di gerbang batu. Ada 8 hukum di gerbang batu, namun tanda yang ditinggalkan oleh waktu telah berubah menjadi hukum ke-9. Dibandingkan dengan 8 yang pertama, yang ke-9 adalah yang terkuat. Wang Lin tidak punya waktu untuk memahami semuanya dan hanya bisa menyerahkan 8 yang pertama untuk memilih yang ke-9. Kesepian di dalam gerbang batu kuno ini, dipadukan dengan angin aneh, bergema di hati Wang Lin. Saat dia duduk di atas gerbang batu, dia tampak menjadi gerbang batu. Dia menyaksikan dunia menua, menyaksikan usia berlalu, menyaksikan langit berubah selama puluhan ribu tahun, dan menyaksikan gunung-gunung naik dan turun. Hatinya juga tampak menjadi kuno. Budidayanya selama hampir 2000 tahun benar-benar tidak signifikan dibandingkan dengan gerbang batu ini. Namun, saat pikirannya menyatu dengan gerbang batu, dia perlahan menemukan perasaan berlalunya waktu di dalam hatinya. Seperti halnya ketika para pelukis melihat gunung, lautan, dan kehidupan, kerangka samar-samar akan muncul pertama kali di hati mereka. Ini seperti keberadaan kabur di hati Wang Lin. Wang Lin sedang duduk di atas gerbang batu, tapi dia tidak melihat ke bawah. Sebaliknya, dia membuka matanya dan menatap lurus ke depan.
Tatapan ini setenang permukaan sumur. Meski tatapannya tenang, ada jejak kenangan di dalamnya yang tanpa disadari berubah menjadi riak yang membawa kembali kenangan terpendam Wang Lin. Saat itu, dia melihat planet kultivasi. Di sana, seorang ayah sedang berjalan bersama anaknya melewati pegunungan dan sungai. Mereka berbicara dan tertawa sambil menunjuk ke berbagai gunung dan sungai. Sang ayah membawa anak itu dan mereka terus menaklukkan gunung demi gunung dan menyeberangi sungai dan danau. Dia pun membawa anak itu dan mengaum di samping laut, membuatnya tampak seperti auman mereka yang menyebabkan gelombang raksasa di lautan. Semua kenangan yang berisi perjalanan waktu mengalir di depan mata Wang Lin. Ini adalah kenangan yang penuh dengan rasa sakit dan kebahagiaan. Itu adalah bagian dari hidupnya. Ini adalah kenangan yang sangat diperlukan. Pada saat ini, ketika Wang Lin duduk di gerbang batu, dia mengamati dunia sambil mengingat kenangan ini. Dia perlahan memasukkan semuanya ke dalam hatinya. Mencari Dao. Sebenarnya, itu membawa Dao ke dalam hatimu, ini adalah pencarian Dao. Yang disebut pemahaman dan domain adalah sama. Anda menyimpan pemahaman di dalam hati Anda dan perlahan-lahan mengalaminya hingga menyatu dengan Dao Anda. Pada akhirnya, ini akan menjadi sebuah domain, sebuah cita-cita. Wang Lin sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, dan matanya terpejam sambil terus bergumam. Meski matanya terpejam, dia masih bisa melihat dunia, dan pintu megah itu berdiri di dalam hati ini. Satu-satunya perbedaan adalah dia bukan satu-satunya orang yang duduk di gerbang batu. Di sampingnya ada sosok anak kecil yang tidak pernah bisa tumbuh dewasa. Mungkin, dalam hati Wang Lin, Wang Ping akan selalu menjadi seorang anak kecil. Wang Ping tidak nyata, tapi ilusi yang terbentuk oleh ingatan Wang Lin. Dia duduk di samping Wang Lin dan diam-diam menemani ayahnya seperti yang dia lakukan di masa kecilnya. Dia menyaksikan matahari terbit dan terbenam bersama ayahnya dan menyaksikan dunia berubah bersama ayahnya. Dia menemani kesepian ayahnya. Jika semua ini bisa menjadi abadi, mungkin tidak akan ada banyak penyesalan dan pilihan dalam hidup. Dalam hati Wang Lin, dia dan Wang Ping masih duduk di gerbang batu raksasa itu. Awalnya, itu adalah kehampaan yang samar-samar di bawah mereka, tapi sekarang berangsur-angsur berubah seiring dengan gema suara ombak. Lautan tak terbatas muncul di bawah gerbang batu. Dari jauh, sepertinya gerbang batu itu pecah dari laut dan menembus langit. Tidak peduli seberapa besar gelombang laut bergejolak, ia tetap menjulang tinggi. Suara deburan ombak menjadi satu-satunya suara yang ada di dunia. Lebih jauh lagi, matahari mulai terbit, memancarkan sinar jingga yang menyinari ayah dan anak tersebut, menyebabkan bayangan mereka semakin memanjang. Malam terpisah yang lahir dari segel, waktu mengalir seperti kenangan. Bukan berarti tidak ada keabadian, tapi momen keabadian itu akan memabukkanmu. Itu akan membuat hatimu hancur. Itu akan membuatmu enggan untuk terbangun sehingga kamu bisa terus mengejarnya dengan senyuman selamanya, hingga kamu menghilang ke dalam keabadian dalam mimpi. Ping mantra kedua ayahmu akan disebut, waktu mengalir. Apakah itu bagus? Waktu mengalir. Waktu mengalir seperti kenangan. Karena masih mengalir, waktu pun abadi. Namun, jika suatu kekuatan dapat menyebabkan keabadian itu runtuh, itu akan menjadi kekuatan yang menakutkan. Pemahaman Wang Lin berlanjut. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Dia telah duduk di gerbang batu selama 10 hari penuh. Binatang nyamuk masih mengelilingi area tersebut. Dari jauh tampak seperti awan merah yang perlahan bergejolak. Angin bertiup kencang, namun tidak mampu menghilangkan aura kuno dari gerbang batu atau awan merah yang dibentuk oleh binatang nyamuk. Selama 10 hari ini, Raja Nyamuk berbohong di sana, menunggu kebangkitan Wang Lin. Saat senja hari ke-10, lebih dari 10 sinar cahaya terbang melintasi cakrawala. Orang-orang yang terkena sinar cahaya semuanya adalah elit dari sekte peringkat 8 yang tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Li Yuanlei adalah salah satunya. Ketika mereka sedang menunggu teman di luar alam langit angin, mereka tiba-tiba bertemu dengan Wang Lin. Mereka juga melihat pemandangan binatang nyamuk menyambut Wang Lin dan sangat terkejut karenanya. Kemudian teman-teman mereka tiba, dan setelah berdebat sebentar, mereka menunggu beberapa hari sebelum memasuki alam surgawi angin. Namun, di sepanjang perjalanan, meski berhati-hati, anehnya mereka tidak menemukan satupun binatang nyamuk. Meski terkejut, hal ini membuat mereka semakin berhati-hati. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka masih tidak melihat binatang nyamuk. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tahu bahwa mereka berada di alam surgawi angin, mereka akan mulai ragu apakah binatang nyamuk pernah ada di sini.
Ada banyak reruntuhan yang awalnya tidak bisa mereka masuki karena kehadiran nyamuk, dan mereka hanya bisa berpindah-pindah di sekitar wilayah luar. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir mereka telah mencapai alam surgawi angin sejauh ini. Semakin dalam mereka pergi, mereka bergerak semakin lambat, menjadi semakin gugup saat mereka mengamati sekeliling dengan cermat. Namun hasil panen mereka sangat bagus, jauh lebih banyak dari sebelumnya. Pada hari ini, mereka sedang terbang ketika tubuh Li Yuanlei bergetar. Di saat yang sama, pupil mata semua orang di sekitarnya menyusut dan mereka semua berhenti. Mereka tidak berani menyebarkan indera keilahian mereka di sini, tetapi tidak perlu menyebarkan indera keilahian mereka. Awan merah yang seakan menutupi langit dan suara dengungnya cukup membuat kulit kepala mereka mati rasa. Binatang nyamuk yang sepertinya hilang dalam 10 hari mereka berada di sini muncul di depan mata mereka. Namun yang aneh adalah jika dulu ada binatang nyamuk yang muncul, mereka akan langsung mengaum dan mengejar. Namun, binatang nyamuk ini bahkan tidak melihatnya dan malah terus melayang di sekitar gerbang batu. Pemandangan aneh ini menyebabkan mereka berhenti mundur. Mereka semua waspada dan bersiap untuk melarikan diri jika terjadi kesalahan. Nyamuk-nyamuk itu mengelilinginya. Salah satu dari mereka tersentak saat melihat kilatan pintu batu yang dikelilingi oleh awan merah. Seorang pemuda berpakaian hitam dengan lembut berkata, para tetua sekte kami yang telah sampai sejauh ini pasti telah melihat gerbang batu ini. Dilihat dari penampilannya, gerbang batu ini pasti merupakan altar penting bagi alam surgawi sebelum runtuh. Ada seseorang di gerbang batu. Li Yuanlei memiliki tingkat kultivasi tertinggi, dan samar-samar dia melihat sosok duduk di gerbang batu melewati ribuan nyamuk. Setelah dia berbicara, hal itu menyebabkan pikiran semua orang gemetar, dan mereka semua memandang dengan tatapan tidak percaya. Mereka semua fokus, dan satu demi satu samar-samar mereka melihat Wang Lin duduk di gerbang batu. Memang ada seseorang yang duduk di sana. Siapakah orang yang bisa dengan tenang berkultivasi sambil dikelilingi oleh binatang nyamuk? Yang lebih aneh lagi adalah binatang nyamuk tersebut tidak menyerang orang ini. Mereka sepertinya malah menjaga orang ini. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin menjinakkan binatang nyamuk. Setiap kali mereka bertemu dengan kami para kultivator, kami terlibat dalam pertarungan hidup dan mati. Bagaimana mereka bisa menjaga seseorang? Pada saat ini, hati dan pikiran mereka terguncang. Mata mereka menunjukkan kengerian dan ketidakpercayaan atas apa yang mereka lihat. Li Yuanlei menahan rasa terkejut di dalam hatinya dan berbisik, jangan lupakan kultivator berbaju putih yang kita lihat di luar alam celestial angin. Jika Anda perhatikan lebih dekat, meskipun Anda tidak dapat melihat dengan jelas orang di sana, Anda dapat melihat bahwa pakaiannya berwarna putih. Ada seseorang yang bisa mengendalikan binatang nyamuk. Hal ini, para kultivator di sekitarnya semuanya terdiam. Mereka yang datang terlambat tidak melihat Wang Lin dan hanya mendengar tentang dia dari yang lain. Mereka awalnya tidak mempercayainya, tetapi saat ini, mereka tidak punya pilihan selain percaya. Guncangan di hati mereka beberapa kali lebih kuat dibandingkan yang lain. Episode tahun 1245 sampai 100 tahun dalam sekejap. Penurunan jumlah nyamuk secara tiba-tiba pasti ada hubungannya dengan dia. Dia jelas sedang berkultivasi sekarang, jadi sebaiknya kita tidak mengganggunya dan segera pergi. Saat Li Yuanlei berbicara, dia perlahan mundur. Namun, pada saat ini, perubahan terjadi. Raja Nyamuk Emas tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap para kultivator di depan. Sebenarnya, ia sudah melihat mereka tetapi terlalu malas untuk memperhatikannya. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ia mengeluarkan suara gemuruh. Saat ia meraung, semua nyamuk bertebaran, menciptakan suara gemuruh yang menggetarkan langit. Awan merah tiba-tiba menyerang para kultivator ini sambil mengaum. Tidak baik. Cepat, mundur. Li Yuanlei berteriak dan mundur seperti kilat. Ekspresi semua orang di sekitarnya berubah dan mereka semua mundur dengan cepat. Meski lebih cepat dari nyamuk merah, mereka lebih rendah dari nyamuk biru. Saat ribuan nyamuk menyerang, ratusan nyamuk biru keluar dari kawanan nyamuk merah seperti meteor ke arah mereka. Nyamuk biru. Kulit kepala semua orang mati rasa dan mereka berlari lebih cepat. Mereka hanya melihat awan merah dan bukan binatang nyamuk biru yang tersembunyi di dalamnya. Saat mereka melihatnya, mereka hampir kehilangan akal. Rumornya adalah bahwa binatang nyamuk biru ini sangat menakutkan dan memiliki keterampilan yang sebanding dengan para kultivator pembersih nirwana. Namun, nyamuk biru itu terlalu cepat, dan jumlahnya memberikan dampak visual yang kuat. Saat mereka semua terkejut, suara gemuruh bergema dan nyamuk biru langsung menyusul.
Nyamuk biru mengelilingi mereka dan mengeluarkan rasa haus darah yang kuat. Penampilan mereka yang mengerikan, mulut besar, dan cahaya biru yang kuat seperti mimpi buruk bagi para kultivator ini. Namun, saat ini mereka tidak punya kesempatan untuk menolak. Begitu mereka dikelilingi oleh binatang nyamuk biru, awan merah segera mengelilingi mereka. Menjadi pusat kawanan nyamuk membuat mereka bahkan tidak bisa melihat melewatinya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah keberadaan nyamuk-nyamuk ganas itu. Perasaan menakutkan ini membuat mereka putus asa. Mereka sangat berhati-hati selama ini. Ketika mereka memasuki tempat ini di masa lalu, mereka hanya bertemu dengan kelompok kecil yang terdiri dari sekitar 100 ekor nyamuk. Dengan tingkat kultivasi mereka dan jarak ke pintu keluar, mudah untuk melarikan diri. Ini adalah pertama kalinya mereka dikelilingi oleh ribuan nyamuk. Lupakan mereka, bahkan para tetua di sekte mereka kemungkinan besar tidak pernah mengalami hal seperti ini. Dalam keputusasaan, para kultivator hendak memulai serangan balik yang gila-gilaan, tetapi mereka terkejut saat mengetahui bahwa binatang nyamuk di sekitarnya tidak menyerang mereka. Sebaliknya, nyamuk hanya mengepung mereka dan kemudian membuka jalan menuju gerbang batu. Pemandangan aneh ini membuat mereka merasa telah menemukan secercah harapan dalam keputusasaan mereka, dan mereka saling memandang. Wajah Li Yuanlei pucat, tapi dia mengatupkan giginya dan perlahan-lahan terbang menuju gerbang batu di dalam kawanan nyamuk. Ketika dia mendekat, dia dengan jelas melihat Wang Lin duduk di gerbang batu dan tatapan dingin dari Raja Nyamuk Emas pucat. Setelah dipelototi oleh Raja Nyamuk, Li Yuanlei gemetar dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia merasa jika binatang nyamuk emas ini mengaum, semua binatang nyamuk di sekitarnya akan mencabik-cabiknya. Raja Nyamuk. Jika Li Yuanlei dan teman-temannya masih belum bisa mengetahui identitas binatang nyamuk emas, mereka tidak akan pantas disebut elit sekte mereka. Li Yuanlei menarik napas dalam-dalam. Dia tidak memiliki pikiran untuk kagum pada gerbang perkasa itu, tetapi menatap Wang Lin. Dia dengan hormat menggenggam tangannya, Junior Li Yuanlei menyapa senior. Kami secara tidak sengaja mengganggu senior dan berharap senior tidak keberatan. Lebih dari 10 kultivator di belakangnya juga mengatupkan tangan mereka. Namun, bahkan setelah mereka berbicara, Wang Lin tidak menanggapi, melainkan hanya duduk di sana dengan mata terpejam. Karena Wang Lin tidak menjawab, Li Yuanlei dan rekan-rekannya tetap terjebak oleh binatang nyamuk itu. Mereka berada dalam dilema dan hanya bisa menunggu dengan ketakutan. Jika hanya menunggu, tidak masalah, tetapi dikelilingi oleh ribuan nyamuk hanyalah sebuah penderitaan. Sebenarnya, bukan karena Wang Lin mengabaikan mereka, tapi pikiran Wang Lin tenggelam dalam keadaan yang aneh, jadi dia tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Raja Nyamuklah yang mengambil inisiatif dan menjebak para kultivator di sini. Jika Li Yuanlei dan yang lainnya memiliki niat membunuh atau menggunakan energi asal mereka, Wang Lin akan segera terbangun. Namun, nyawa Li Yuanlei dan yang lainnya semuanya ada di tangan Wang Lin, jadi mereka tidak berani mengeluarkan niat membunuh atau menggunakan energi asal. Mereka khawatir akan membuat marah binatang nyamuk di sekitar mereka. Alhasil, mereka hanya bisa menunggu. Mantra kedua ini akan disebut waktu mengalir. Dalam benak Wang Lin, dia sedang duduk di gerbang batu dan sepertinya sedang berbicara dengan Wang Ping, tapi tidak ada yang bisa mendengar kata-katanya. Dalam benaknya, satu-satunya suara hanyalah suara deburan ombak. Setelah sekian lama, Wang Lin perlahan mengangkat tangan kanannya dan melambai dengan lembut. Ombaknya tiba-tiba bergerak dan mulai mengamuk. Laut bergolak hebat dan mulai menyebar. Ketika Wang Lin melambaikan tangannya dalam pikirannya, Li Yuanlei dan rekan-rekannya segera merasakan dampak mengerikan menyebar. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan langsung diselimuti dunia yang aneh. Semua orang, termasuk Li Yuanfei, hanya merasakan penglihatan mereka kabur, dan ketika penglihatan mereka kembali, segalanya kecuali pintu raksasa itu telah hilang. Pintu ini menjulang tinggi ke langit, dan mereka tidak bisa melihat puncaknya sama sekali. Aura kuno menyebar dari gerbang batu dan berubah menjadi kekuatan tak terbayangkan yang menenggelamkan mereka. Dibandingkan dengan aura ini, Li Yuanlei dan rekan-rekannya bagaikan perahu yang kesepian di tengah ombak yang mengamuk. Mereka sangat rapuh. Waktu yang mengalir. Sebuah suara kuno bergema di dunia. Suara ini sepertinya mengandung jejak waktu, seolah-olah berasal dari zaman purba. Ketika sampai ke telinga mereka, seolah-olah suara itu telah mengalami perubahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat mereka mendengar suara ini, Li Yuanlei dan rekan-rekannya gemetar dan kebingungan memenuhi mata mereka. Kenangan berbeda bergema di benak mereka dan perlahan menggantikan segalanya. Waktu berlalu nafas demi nafas.
Setiap napas seperti 100 tahun bagi Li Yuanlei dan teman-temannya. Ingatan mereka dengan cepat mengalir di benak mereka. 100 tahun berlalu dalam satu tarikan napas. Lambat laun, waktu berlalu. 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun. Sampai 1000 tahun. 1000 tahun berlalu dalam 10 napas waktu. Ingatan mereka terlintas di benak mereka hingga berhenti pada 1000 tahun yang lalu. Mereka juga sepertinya kembali ke 1000 tahun yang lalu, seperti ingatan mereka. 1000 tahun yang lalu, tingkat kultivasi mereka tidak setinggi sekarang. Saat ingatan mereka mengalir, puncak kultivasi pembersih nirwana dari tubuh Li Yuanlei tampaknya mengalami kemunduran dan ia tampaknya menjadi seorang kultivator pembersih nirwana tahap pertengahan. Bukan hanya dia, tetapi semua orang di sekitarnya mengalami perubahan tingkat kultivasi ketika 10 napas berlalu, kembali ke tingkat kultivasi mereka 1000 tahun yang lalu. Salah satu kultivator terluka parah dan harus memasuki kultivasi tertutup selama 100 tahun untuk pulih. Pada saat ini, ketika ingatannya terbalik, tubuhnya bergetar dan jiwa asalnya melemah. Lukanya sama persis dengan 1000 tahun yang lalu. Namun, mereka sama sekali tidak menyadarinya. Mata mereka masih bingung dan mereka bahkan tidak menyadari perubahannya sendiri. Seolah-olah mereka benar-benar kembali ke 1000 tahun yang lalu. Waktu terus berlalu, satu nafas, satu nafas. Ingatan Li Yuanlei dan rekan-rekannya perlahan-lahan berbalik lagi. 100 tahun, 500 tahun. 1000 tahun lagi. Kenangan 2000 tahun penuh diputar kembali tanpa ampun. Ibarat seorang pembaca yang sudah membaca sampai halaman ke-6 sebuah buku, namun hembusan angin dengan lembut meniup halamannya kembali ke halaman ketiga. Tubuh Li Yuanlei gemetar saat kebingungan memenuhi matanya. Dia tidak dapat melepaskan diri darinya, karena tingkat kultivasinya telah menurun ke puncak tahap Nirvana Skrier. Salah satu kultivator di sampingnya adalah seorang wanita muda yang berkultivasi paling sedikit di antara kelompoknya, kurang dari 3000 tahun. Perubahannya adalah yang paling drastis saat dia dikembalikan dari langkah kedua menjadi seorang kultivator ascendan. Jika waktu berbalik sekali lagi dan 1000 tahun berlalu, wanita muda itu akan menghilang dari dunia, seolah-olah dia tidak pernah ada sama sekali. Waktu masih berbalik. Segalanya berada di antara kebenaran dan kepalsuan, tapi sepertinya hanya membutuhkan pemikiran dari Wang Lin agar semua ini menjadi abadi. Untungnya, dia tidak melanjutkan. Pada nafas ke-12, Wang Lin membuka matanya. Matanya seakan-akan menguasai dunia dan memiliki pemahaman hukum yang tak dapat dijelaskan namun nyata. Omong kosong. Saat Wang Lin membuka matanya, dia segera melihat orang-orang yang terlintas dalam pikirannya karena alasan yang tidak diketahui dan tubuh asli mereka di alam surgawi angin. Dia sedikit mengernyit saat dia melambaikan lengan bajunya, dan dunia bergetar. Li Yuanlei dan yang lainnya gemetar saat lebih dari 2000 tahun yang hilang kembali dalam sekejap. Mereka terbangun dan dipenuhi teror dan ketidakpercayaan. Mereka merasa seperti baru saja bermimpi, namun mimpi itu begitu nyata hingga mereka basah kuyup oleh keringat dingin. Raja Nyamuk menjerit karena telah melakukan kesalahan, dan mulutnya menyentuh Wang Lin. Dalam pikirannya, karena tuannya sedang berkultivasi, maka Wang Lin ingin seseorang mengujinya, sehingga memaksa Li Yuanlei dan teman-temannya untuk tetap tinggal. Saat Wang Lin membuka matanya, yang menyebabkan Li Yuanlei dan rekan-rekannya terbangun dan mengembalikan waktu lebih dari 2000 tahun kepada mereka, mata lelaki tua yang membatu jauh di dalam alam surgawi angin tiba-tiba bersinar. Anak ini tidak sederhana. Episode 1246 menentang binatang nyamuk. Wang Lin berdiri dari gerbang batu dan memandang dunia sebelum pandangannya tertuju pada Li Yuanlei dan teman-temannya. Mereka baru saja pulih dari keadaan yang menakutkan itu, dan tatapan Wang Lin mengejutkan mereka dan menimbulkan rasa kagum di hati mereka. Binatang nyamuk di sekitarnya tampaknya tidak terlalu menakutkan dibandingkan dengan pria berkulit putih ini. Jika mereka punya pilihan, mereka lebih memilih bertarung sampai mati melawan binatang nyamuk daripada mengalami kejadian aneh itu. Setelah sekian lama, Wang Lin menarik pandangannya dan melangkah ke udara. Yang mengikutinya adalah Raja Nyamuk yang telah melakukan kesalahan. Ribuan binatang nyamuk mengepung Li Yuanlei dan secara bertahap mengikuti. Kalian semua tidak bisa berada di sini. Pergi sekarang. Baru setelah Wang Lin pergi, kata-katanya perlahan bergema di langit. Li Yuanlei dan teman-temannya saling memandang. Setelah merenung sebentar, perasaan baru saja selamat dari bencana memenuhi pikiran mereka. Mereka mengingat apa yang baru saja terjadi dan tidak punya rencana untuk tinggal. Rasa hormat mereka terhadap Wang Lin menjadi semakin kuat. Mereka semua membungkuk ke arah tempat Wang Lin pergi dan segera pergi.
Meskipun mereka datang ke sini untuk mendapatkan harta rampasan, namun mereka tidak mengambil gerbang batu atau pemahaman tentang alam surgawi angin. Sebaliknya, yang mereka ambil adalah sosok Wang Lin dan kekaguman yang mereka rasakan terhadapnya. Ada juga dua kata, waktu mengalir. Waktu mengalir. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri sambil duduk di atas Raja Nyamuk. Di dalam hatinya, ada laut yang membawa malam yang tenggelam, dan setelah malam yang tenggelam itu mengalir waktu. Namun, Wang Lin belum sepenuhnya memahami mantra kedua ini. Dia harus melanjutkan pemahaman dan konfirmasinya sebelum hal itu bisa terwujud. Waktunya terlalu singkat. Jika saya terus melanjutkan, saya mungkin memiliki kesempatan untuk memahami hukum ke-9, tetapi saat ini janji dengan sekte asal sudah dekat. Wang Lin melihat kembali ke dunia. Dia telah menggunakan 10 hari untuk pemahamannya, dan persaingan antara sekte peringkat 8 telah lama dimulai. Lupakan saja, aku akan pergi dalam 3 hari. Saya akan menepati janji dengan sekte asal dan kemudian kembali ke sini. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengirimkan pesan. Raja Nyamuk mengeluarkan suara gemuruh dan terbang ke kedalaman alam surgawi angin. Saya ingin melihat berapa banyak binatang nyamuk yang ada di kedalaman alam surgawi angin. Mata Wang Lin bersinar saat dia bergegas ke kedalaman alam surgawi angin dengan ribuan binatang nyamuk membentuk awan merah. Wang Lin tidak menghentikan kecepatan Raja Nyamuk, tetapi tangannya terus membentuk segel dan menunjuk ke tubuhnya. Dia menempatkan batasan yang tak terhitung jumlahnya pada dirinya sendiri dan menyegel auranya sepenuhnya. Selama beberapa jam terakhir ini, tangan Wang Lin tidak berhenti, dan semakin banyak pembatasan yang muncul. Pada akhirnya, dia sepenuhnya tercakup dalam pembatasan. Inilah sebabnya dia bisa bersantai saat dia menyerbu ke kedalaman alam surgawi bersama Raja Nyamuk. Saat binatang nyamuk itu mengaum, terdengar seperti angin menderu. Wang Lin secara bertahap bergegas ke bagian dalam alam surgawi angin. Setelah 1 hari, pecahan alam surgawi muncul di depan mata Wang Lin. Ukurannya berbeda-beda, tetapi menunjukkan kehancuran yang tak ada habisnya. Hampir tidak ada kultivator yang pernah datang ke sini. Saat dia bergerak maju, angin menjadi semakin kencang, dan Wang Lin melihat sekelompok nyamuk terbang lewat. Sebagian besar berwarna merah, namun masih terdapat hampir 1000 nyamuk berwarna biru dalam kelompok yang juga memiliki nyamuk berwarna putih. Wang Lin menyerah memanggil mereka dengan Raja Nyamuk. Lagi pula, dengan binatang nyamuk putih, akan sangat sulit untuk berhasil. Selain itu, binatang nyamuk di sini sangat padat, jadi kemungkinan besar sebelum dia berhasil menaklukkan satu kelompok, kelompok lain akan datang. Memfokuskan dirinya, Wang Lin samar-samar merasakan tatapan dingin dan gemetar Raja Nyamuk. Tangan kanan Wang Lin menepuk lembut kepala Raja Nyamuk itu. Raja Nyamuk mengaum dan terbang bersama kawanan nyamuk. Wang Lin secara bertahap melihat semakin banyak binatang nyamuk. Kelompok-kelompok ini tidak lagi berjumlah ribuan, tetapi puluhan ribu. Ada lebih banyak binatang nyamuk biru, dan bahkan ada ratusan binatang nyamuk putih. Melihat semua ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan kulit kepalanya mati rasa. Untungnya, binatang nyamuk ini tidak berhenti. Mereka bergerak mengikuti angin seolah sedang bermain. Namun, raungan yang datang dari mereka akan mengejutkan pikiran siapapun. Ini bukanlah bagian terdalam dari alam surgawi angin. Itu hanyalah tepi wilayah dalam. Namun, sudah ada lebih dari 100.000 nyamuk di sini. Jika aku bisa mengendalikan binatang nyamuk ini. Mata Wang Lin menampakkan cahaya misterius saat dia dengan cepat terbang ke kedalaman di punggung Raja Nyamuk. Pada saat ini, tubuh Raja Nyamuk bergetar dan melambat. Itu menunjukkan tatapan tajam dan menatap ke depan. Di atas cakrawala, 2 ekor nyamuk ungu terbang di atasnya. Mereka sangat aneh, karena mereka sangat dekat satu sama lain. Jika Anda tidak melihat lebih dekat, Anda tidak akan tahu bahwa itu adalah 2 binatang nyamuk. Aura kultivator puncak penghancur nirwana yang sangat dekat dengan Heaven's Blade pertama terpancar dari 2 binatang nyamuk ungu itu. Semua nyamuk yang menghalangi jalannya mundur. Terdapat 10.000 ekor nyamuk yang bergerak mengikuti angin, namun saat kedua ekor nyamuk berwarna ungu itu lewat, terdengar suara desisan, dan kawanan tersebut segera berpencar untuk membuat jalan bagi kedua ekor nyamuk tersebut. Ada seekor nyamuk berwarna merah yang terlalu lambat untuk menyingkir, dan 2 binatang nyamuk berwarna ungu yang sepertinya saling menempel menabraknya. Terdengar suara gemuruh saat binatang nyamuk merah itu meledak menjadi tumpukan daging dan darah. Kedua binatang nyamuk ungu itu tidak berhenti setelah menabrak binatang nyamuk merah itu. Mereka menyapu kawanan nyamuk Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia berbalik untuk melihat 2 binatang nyamuk ungu yang terbang jauh.
Setelah sekian lama, dia berbalik dan memerintahkan Raja Nyamuk untuk terbang lebih jauh ke alam surgawi angin. Saat mereka bergerak maju, mereka semakin dekat dengan kedalaman alam surgawi angin. Dia diam-diam menghitung bahwa setidaknya ada ratusan ribu binatang nyamuk. Kemudian dia melihat 3 benua di kedalaman alam surgawi angin. Di luar ketiga benua itu ada 9 benua lagi yang mengapung di sekelilingnya seolah-olah menjaga 3 benua dalam. Kesembilan benua itu sangat aneh, karena warnanya berbeda-beda, mulai dari bagian luarnya berwarna merah, lalu menjadi biru, lalu putih, lalu ungu, dan akhirnya tiba-tiba ada emas di tengahnya. Ini hanyalah 9 benua terluar. Adapun 3 benua terdalam, mereka dikelilingi oleh kekuatan misterius. Tatapan Wang Lin langsung terdistorsi, jadi dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, saat dia menoleh, suara gemuruh bergema di langit. Salah satu dari 9 benua yang paling dekat dengan Wang Lin mulai bergetar dan aura yang tak terlukiskan meledak. Pada saat yang sama, benua itu bergetar. Benua ini terlalu besar, jauh lebih besar dari Moluo. Saat bergetar, tepi benua tiba-tiba runtuh dan banyak nyamuk merah muncul dan tersebar. Tak lama setelah itu, nyamuk biru yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Kemudian binatang nyamuk berwarna putih dan ungu muncul dan beberapa lusin binatang nyamuk emas muncul pada akhirnya. Adegan ini menyebabkan kulit kepala Wang Lin mati rasa dan dia bahkan berhenti bernapas. Benua apa ini? Ini jelas merupakan benua tak terbatas yang dibentuk oleh 100.000 orang. 200.000, 300.000, atau bahkan 500.000 binatang nyamuk. Benua itu tidak runtuh atau bergetar, tetapi nyamuk di dalamnya sedang bergerak. Mereka tersebar dan menutupi langit. Jika Anda tidak melihat ratusan ribu binatang nyamuk muncul, mustahil untuk memahami keterkejutannya. Binatang nyamuk ini jumlahnya tidak sedikit, dan sekarang jumlahnya ratusan ribu menutupi seluruh langit. Wang Lin merasa bahwa bahkan seluruh alam surgawi angin tidak dapat menampung binatang nyamuk sebanyak ini. Dia tidak bisa melihat tepinya, yang dia lihat hanyalah binatang nyamuk. Pada saat ini, bahkan Raja Nyamuk pun sedikit gemetar. Dunia dikelilingi oleh binatang nyamuk yang tak ada habisnya. Wang Lin tidak bisa menghitung berapa jumlahnya. Ratusan ribu sebelumnya hanyalah perkiraannya. Mungkin ada lebih banyak lagi, atau mungkin tidak banyak. Namun, tidak peduli siapa atau apa yang melihat binatang nyamuk ini, pikiran mereka akan gemetar dan kulit kepala mereka akan mati rasa, bahkan kultivator langkah ketiga. Tepat pada saat ini, sebagian dari kawanan nyamuk yang menutupi langit bergerak, memperlihatkan 3 benua bagian dalam. Kekuatan misterius yang menjaga 3 benua bagian dalam tampaknya telah sedikit melemah, membuatnya semakin jelas. Wang Lin melihat sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Hal ini menyebabkan wajahnya menjadi pucat, dan dia memerintahkan Raja Nyamuk untuk mundur bersama kawanan nyamuk tanpa ragu-ragu. Ada celah besar di atas 3 benua. Sepertinya langit telah terkoyak dan retakan spasial yang tak terlukiskan telah muncul. Tekanan yang menggemparkan datang dari celah itu ketika seekor nyamuk besar berukuran lebih dari 100.000 kaki perlahan-lahan menyembulkan separuh tubuhnya keluar seolah-olah sedang berjuang untuk keluar. Mulut mengerikan yang diperlihatkan oleh binatang nyamuk besar ini sepertinya bisa menusuk planet kultivasi dan menyedotnya hingga kering. Saat ia berjuang, suara gemuruh yang bergema di seluruh alam surgawi angin menyebar. Pada saat ini, seluruh alam surgawi angin bergetar seolah-olah akan runtuh lagi. Semua binatang nyamuk gemetar seolah sedang beribadah. Bahkan Raja Nyamuk Wang Lin mulai meronta saat ia mundur, tetapi ia telah bersama Wang Lin selama bertahun-tahun. Wang Lin adalah seorang kultivator yang menentang surga, jadi meskipun ia adalah Raja Nyamuk, ia adalah binatang nyamuk yang menentang surga. Pada saat ini, di bawah tekanan dan raungan yang mengejutkan, binatang nyamuk Wang Lin bersinar terang. Tiba-tiba ia berbalik ke arah binatang nyamuk besar di celah itu dan mengeluarkan suara gemuruh. Raungan ini mengandung sedikit kegilaan, sedikit keengganan, dan juga martabat seorang Raja Nyamuk. Meskipun auman Raja Nyamuk Wang Lin lemah, namun tetap saja menggetarkan. Episode 1247 Mutasi Raja Nyamuk. Ini adalah auman antara dua Raja Nyamuk dan tantangan antara dua Raja Nyamuk. Raja Nyamuk Wang Lin menatap Raja Nyamuk raksasa yang berjuang untuk keluar dari celah itu. Matanya dipenuhi hasrat yang kuat dan cahaya merah. Dapat dengan jelas dirasakan bahwa Raja Nyamuk raksasa di dalam celah tersebut mengandung darah yang sangat murni dari garis keturunan binatang nyamuk. Darah ini memiliki daya tarik yang mematikan bagi binatang nyamuk Wang Lin. Ia ingin menyesapnya, meski hanya setetes. Keinginan ini terlintas dalam benak Wang Lin dan membuat Wang Lin merenung sejenak.
Terlalu banyak nyamuk di daerah sekitarnya. Aura yang dikeluarkan oleh binatang nyamuk berwarna biru, putih, dan ungu itu sangat menggemparkan, bahkan cukup untuk mengejutkan para kultivator manapun. Lupakan untuk maju, mereka bahkan akan merasa tidak ada tempat untuk mundur. Saat Raja Nyamuk Wang Lin meraung, kawanan nyamuk yang tak ada habisnya menoleh dan menatap Raja Nyamuk Wang Lin yang bersembunyi di dalam kawanan nyamuk. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengatupkan giginya. Sambil berpikir, Raja Nyamuk di bawahnya meraung sekali lagi. Saat cahaya emas pucat bersinar dari tubuhnya, ia keluar. Saat ia menyerang, kawanan nyamuk yang tak ada habisnya meraung sebagai tanggapan. Binatang nyamuk merah dan biru tidak bergerak maju. Bahkan nyamuk putih pun hanya melayang di sekelilingnya. Ini adalah pertarungan antar Raja Nyamuk, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Namun, di antara nyamuk yang tak terhitung jumlahnya, nyamuk ungu memperlihatkan tatapan dingin. Ribuan nyamuk ungu menyerang Raja Nyamuk Wang Lin. Wang Lin awalnya tidak berniat pergi keluar bersama Raja Nyamuknya. Dia ingin menyembunyikan auranya di dalam kawanan nyamuk. Namun, melihat nyamuk-nyamuk ungu itu menyerbu masuk, matanya berbinar dan dia melangkah keluar tanpa ragu-ragu. Saat dia bergerak, guntur bergemuruh. Wang Lin menjauh dari kawanan nyamuk dan muncul di hadapan binatang nyamuk yang tak ada habisnya. Saat dia muncul, binatang nyamuk di sekitarnya mengeluarkan raungan yang menggetarkan, menyebabkan aura ganas yang tak terbayangkan naik ke udara. Saat binatang nyamuk itu mengaum dan melepaskan aura ganas itu, Wang Lin mengambil langkah kedua dan tiba di belakang Raja Nyamuknya. Tangan kanannya meraih kehampaan dan kilat hitam muncul, membentuk trisula raksasa di tangannya. Pada saat yang sama, Raja Nyamuk Wang Lin meraung sekali lagi dan menunjukkan ekspresi ganas. Saat ia meraung, ia melepaskan tekanan dari Raja Nyamuk. Auranya menyebar seperti ombak laut yang ganas dan seakan ingin menenggelamkan kawanan nyamuk ini. Nyamuk merah, biru, dan putih berhenti. Pertarungan antar Raja Nyamuk bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Ini terukir dalam jiwa mereka. Hanya nyamuk ungu atau lebih tinggi yang berhak berpartisipasi. Meskipun mereka berhenti, hampir 1000 nyamuk ungu itu menyerang dengan gila-gilaan, dan bau amis menyebar ke depan. Mereka terlalu cepat. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang mirip dengan puncak kultivator penghancur nirwana, jadi mereka mendekat dalam sekejap. Rambut putih Wang Lin tergerai saat trisula di tangan kanannya bergerak ke depan. Suara letupan bergema di dalam dirinya saat kekuatan dewa kuno memenuhi tubuhnya. Bintang hukum muncul di antara alisnya, dan saat dia menyapu trisula, langit bergetar. Guntur menderu dan lautan api biru muncul. Wang Lin berteriak, "Serang!" Raja Nyamuk di bawahnya mengeluarkan suara gemuruh seolah menanggapi tuannya. Tubuhnya mengeluarkan cahaya keemasan dan keluar. Cahaya keemasan pucat membuatnya tampak seperti matahari. Cahaya itu tersebar seperti pedang tajam saat Raja Nyamuk menyerang ke depan. Binatang nyamuk ungu terdekat meraung dan mendekat. Mulutnya yang besar bisa dibandingkan dengan harta karun manapun di dunia. Setelah menusuk Wang Lin, ia hanya perlu menyedotnya sekali untuk menyedot Wang Lin hingga kering. Saat binatang nyamuk ungu itu mendekat, Wang Lin melambaikan trisula di tangan kanannya. Semua guntur mulai turun dengan binatang nyamuk ungu itu sebagai pusatnya. Wang Lin tidak berhenti di situ. Dia mengayunkan trisula ke belakang ke arah seekor nyamuk ungu yang menyerbu ke arahnya dari belakang. Saat dia menusuk ke depan, api biru muncul dan membentuk mulut di ujung trisula, melahap binatang nyamuk itu. Bagaimanapun, binatang nyamuk tetaplah binatang buas dan bukan manusia. Mereka tidak bisa menggunakan harta sihir, dan meskipun mereka sama kuatnya dengan para kultivator penghancur nirwana, mereka masih kalah dengan mereka dalam pertarungan. Raja Nyamuk di bawah Wang Lin sangat gesit saat melewati beberapa binatang nyamuk ungu. Namun, satu lagi nyamuk ungu segera muncul di hadapannya, menghalangi jalannya, dan menyerang ke depan. Binatang nyamuk Wang Lin memperlihatkan tatapan ganas dan tidak lagi mengelak. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan saat ia menyerang ke depan dengan tekanan Raja Nyamuk. Terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Wang Lin hanya merasakan gemetar di bawahnya. Nyamuk ungu itu hanya terlempar ke belakang dan tidak terluka sama sekali. Itu menjadi lebih ganas ketika energi spiritual surgawi mulai berkumpul di hadapannya seperti seorang kultivator yang akan membacakan mantra. Banyak luka pada Raja Nyamuk Wang Lin, terutama retakan pada mulutnya. Rasa sakitnya membuatnya semakin gila saat rambut emasnya berdiri tegak dan keluar sekali lagi. Semua ini terjadi dalam sekejap. Itu cepat melampaui imajinasi.
Karena Wang Lin telah memutuskan untuk membantu Raja Nyamuknya mendapatkan setetes darah Raja Nyamuk raksasa itu, dia tidak akan mundur. Meski pertarungan ini berbahaya, bukan tidak mungkin. Untuk kesempatan ini dan keinginan Raja Nyamuknya, mata Wang Lin bersinar dan dia mengeluarkan suara gemuruh. Dia melompat dari Raja Nyamuk dan suara letupan bergema di dalam tubuhnya. Tubuhnya membengkak, dan dalam sekejap mata, dia menjadi raksasa setinggi beberapa ribu kaki. Trisula di tangannya juga tumbuh bersama tubuhnya dan panjangnya ribuan kaki. Tubuh dewa kunonya muncul, dan pada saat ini, aura unik para dewa kuno muncul. Saat aura menyebabkan dunia bergejolak, Wang Lin memadatkan seluruh kekuatannya ke dalam Trisula dan melemparkannya. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia. Trisula raksasa itu seperti seekor naga yang melaju ke depan menuju celah spasial yang ditutupi oleh sejumlah besar nyamuk. Trisula itu menyimpan kekuatan dewa kuno Wang Lin dan bintang hukum. Saat dilempar, guntur dunia berkumpul dan membentuk bola guntur yang bergemuruh tanpa henti. Lautan api biru menyebar. Cuacanya sangat panas bahkan nyamuk ungu pun bisa menghindarinya. Yang lebih menakjubkan lagi adalah energi asal yang disuntikkan Wang Lin ke dalamnya berubah menjadi mantra surgawi Bai Fang. Saat ini, sepertinya kiamat. Binatang nyamuk di sekitarnya berhenti sejenak. Saat ini, Wang Lin meraih Raja Nyamuknya dan melemparkannya. Trisula menerobos melewati binatang nyamuk ungu dan memasuki jangkauan celah spasial menuju tempat nyamuk emas berada. Saat ini, riak tak kasat mata menyebar di depan Trisula dan tiba-tiba bertabrakan dengan kekuatan misterius. Saat gemuruh menggelegar bergema, rune kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dampak Trisula dihentikan oleh riak ini. Meski dihentikan, Raja Nyamuk Wang Lin menyerang dan menatap Raja Nyamuk raksasa di belakang ratusan nyamuk emas dengan penuh semangat. Ratusan binatang nyamuk emas itu hendak mencegat ketika Raja Nyamuk, yang seluruh tubuhnya rusak, bersinar terang dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Saat raungan ini bergema, suara retakan datang dari dalam diri Raja Nyamuk seolah-olah tubuhnya sedang roboh. Hanya saja, darah yang mengalir bukan lagi merah, melainkan emas. Darah emas ini menyebar dan menempel pada luka di tubuhnya, namun ada aura menakutkan yang datang dari darah emas ini. Juga, pada saat ini, bayangan raksasa muncul di luar tubuh Raja Nyamuk. Ini adalah bayangan binatang nyamuk yang juga berukuran ratusan ribu kaki. Bayangan ini memancarkan cahaya keemasan gelap. Saat bayangan ini muncul, entah itu nyamuk merah, biru, putih, ungu, atau bahkan emas, semuanya gemetar. Bahkan Raja Nyamuk raksasa yang berjuang untuk keluar dari celah spasial juga gemetar. Untuk pertama kalinya, ia memandang ke arah Raja Nyamuk Wang Lin. Wang Lin tercengang melihat pemandangan di depannya. Saat cahaya keemasan menyinari Raja Nyamuknya dan bayangan raksasa muncul, dia dengan jelas merasakan ada cahaya keemasan di sekujur tubuhnya juga. Banyaknya nyamuk yang menyerangnya semuanya menghindarinya dan secara tak terduga mengungkapkan rasa kagum. Wang Lin tiba-tiba mengerti. Pada saat ini, dia teringat kembali pada planet Suzaku ketika dia pertama kali melihat binatang nyamuk itu. Dia samar-samar menebak mengapa binatang nyamuk itu muncul di planet Suzaku. Dan mengapa hanya ada satu binatang nyamuk. Saat bayangan itu muncul, binatang nyamuk emas itu menunjukkan kekaguman dan dengan cepat menyingkir seolah-olah mereka tidak berani menghentikan Raja Nyamuk Wang Lin. Raja Nyamuk Wang Lin menyerang celah itu seperti meteor emas. Raja Nyamuk besar di dalam celah spasial menunjukkan ekspresi serius dan mengeluarkan suara gemuruh. Ia mulai berjuang lebih keras lagi. Episode 1248 terima. Namun, ada kekuatan yang tidak dapat dipahami di sekitar celah spasial tersebut. Bahkan Raja Nyamuk setinggi 100.000 kaki ini harus berjuang lama sebelum bisa keluar. Saat ini, separuh tubuhnya berada di dalam celah dan separuh lainnya di luar, tetapi tersangkut. Ia mulai meronta dengan keras, dan saat ia meronta, bahkan celah spasial pun mulai bergetar. Itu menunjukkan tanda-tanda robekan semakin lebar. Raja Nyamuk Wang Lin menyerang seperti meteor emas. Ia tidak memberi kesempatan pada Raja Nyamuk raksasa itu ketika mulutnya yang besar menyapu ke depan dan hendak menusuk tubuhnya. Raja Nyamuk raksasa itu mengaum dan meronta dengan keras saat aumannya bergema. Saat tubuhnya meronta, dunia mulai terdistorsi dan sejumlah besar riak muncul. Tepat pada saat ini, bayangan emas raksasa yang terbentuk di sekitar Raja Nyamuk Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh dan mulut besarnya menyapu ke depan. Ia menembus riak dan menusuk Raja Nyamuk raksasa. Raja Nyamuk raksasa yang terjebak di dalam celah spasial bergetar. Tepat pada saat ini, Raja Nyamuk Wang Lin menyerbu masuk dan tampak menyatu dengan bayangan raksasa di sekitarnya.
Mulutnya bergerak mengikuti bayangan dan menusuk tubuh Raja Nyamuk Raksasa. Dibandingkan dengan Raja Nyamuk Raksasa, Raja Nyamuk Wanglin benar-benar tidak berarti. Namun, mulutnya menusuk Raja Nyamuk Raksasa itu, dan matanya dipenuhi kerinduan dan keserakahan saat ia menghisap tanpa ampun. Sambil menghisap, Raja Nyamuk Raksasa itu mulai mengaum dan meronta dengan keras. Retakan spasial yang menjebaknya semakin terbuka lebar. Dengan sekali isapan, semua luka pada Raja Nyamuk Wanglin tiba-tiba menghilang dan cahaya keemasan di sekitarnya menjadi lebih kuat. Kerinduan di matanya menjadi semakin kuat, dan ia menyedot lagi. Kali ini Raja Nyamuk Raksasa itu meraung dan kekuatan dahsyat meletus saat ia meronta. Ini berubah menjadi gelombang kejut yang kuat yang menghempaskan Raja Nyamuk Wanglin. Pada saat ini, ketika Raja Nyamuk Raksasa itu berjuang, retakan yang menjebaknya terkoyak dan lebih dari separuh tubuhnya keluar. Aura ganas yang kuat sebanding dengan sumber aslinya tersebar ke seluruh dunia. Raja Nyamuk Wanglin meraung dan segera mundur. Bayangan di sekitar tubuhnya dengan cepat menghilang dan menyatu ke dalam tubuhnya. Saat ia mundur, semua nyamuk di sekitarnya mundur seolah-olah mereka tidak berani menghentikannya. Mata Wanglin berbinar saat tangan kanannya terulur dan trisula terbang kembali ke tangannya. Tubuhnya dengan cepat menyusut dan kembali ke ukuran orang normal dalam sekejap mata. Dia mendarat di punggung Raja Nyamuknya dan dengan cepat mundur. Tepat pada saat ini, 8 benua tersisa yang menjaga 3 benua dalam runtuh seiring dengan auman Raja Nyamuk Raksasa. Binatang nyamuk yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. 9 benua ini semuanya terbuat dari binatang nyamuk. Jumlah binatang nyamuk sangat mengerikan. Wanglin tidak bisa menghitungnya sama sekali, tapi berdasarkan firasatnya, dia menduga ada jutaan. Raja Nyamuk telah menyedot 2 suap darah, dan sekarang tubuhnya mengeluarkan cahaya keemasan. Tekanan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya menimpa area tersebut. Dalam sekejap, hampir 10.000 ekor nyamuk merah bergetar. Mereka adalah yang paling dekat dengan binatang nyamuk Wanglin, dan setelah beberapa saat gemetar, ada rasa kagum di mata mereka. Mereka mengepung binatang nyamuk Wanglin dan membentuk awan merah yang membawa mereka jauh. Ada hampir 1000 binatang nyamuk biru yang menentukan pilihannya dan menyerbu ke awan merah. Mereka mengaum seolah menjawab Raja Nyamuk. Tidak jauh dari sana, hampir 100 binatang nyamuk putih gemetar, dan tatapan mereka bertatapan antara celah spasial dan binatang nyamuk Wanglin. Akhirnya, mereka mengaum dan memilih mengikuti Raja Nyamuk Wanglin. Jika itu yang terjadi, itu akan baik-baik saja, tetapi di antara beberapa binatang nyamuk ungu, 2 di antaranya ragu-ragu. Salah satunya adalah yang bertabrakan dengan binatang nyamuk Wanglin. Saat ia meraung, keraguannya menghilang dan ia menunjukkan tatapan penuh tekad. Itu menyerang binatang nyamuk Wanglin seperti meteor ungu. Ketika Wanglin melihat binatang nyamuk ungu itu, dia menunjukkan ekspresi gembira. Seekor binatang nyamuk ungu memiliki aura yang setara dengan puncak kultivator penghancur nirwana. Kegembiraan Wanglin tidak berakhir ketika kegembiraan lain memenuhi hatinya. Saat nyamuk ungu pertama terbang, nyamuk ungu pucat lainnya juga memutuskan untuk mengikuti. Wanglin menarik napas dalam-dalam sambil menekan kegembiraan di hatinya. Perjalanan ini sangat berharga. Tepat pada saat ini, sebuah adegan yang membuat pupil matanya mengecil dan menyebabkan dia memperlihatkan ekspresi tidak percaya terjadi. Salah satu binatang nyamuk emas menyerang Raja Nyamuk Wanglin. Wanglin tertawa keras dan dengan cepat terbang ke kejauhan bersama Raja Nyamuk sambil dikelilingi oleh kawanan nyamuk. Di awan merah yang menutupi langit, binatang nyamuk berwarna biru, putih, ungu, dan emas sangat mencolok mata. Binatang nyamuk ini terbang dengan kecepatan penuh dan dengan cepat terbang dengan bantuan angin. Binatang nyamuk di sekitarnya hanya melihat dan tidak berani menghentikan mereka sama sekali. Setelah waktu yang lama, raungan yang menggetarkan surga yang dipenuhi amarah bergema di seluruh dunia. Raja Nyamuk yang berukuran ratusan ribu kaki keluar dari celah. Saat ia menyerang, binatang nyamuk di sekitarnya mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan. Raja Nyamuk Raksasa itu menampakkan tatapan tajam ke arah tempat kawanan nyamuk menghilang. Ia mengaum dan mengejar dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pergerakannya menyebabkan jutaan binatang nyamuk mengikutinya. Mereka menutupi langit saat mengejar. Pada saat ini, seluruh alam surgawi angin bergejolak saat bumi berguncang dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Raungan bergema di seluruh dunia saat kawanan nyamuk yang tak terbatas membentuk pemandangan yang megah saat mereka perlahan menyebar. Raja Nyamuk di bawah Wanglin dengan cepat terbang melintasi dunia dengan lebih dari 10.000 binatang nyamuk. Mereka bergerak dengan kecepatan tinggi saat mereka melarikan diri dengan cepat.
Mereka keluar dari bagian dalam alam langit angin menuju pintu keluar ke wilayah peringkat 8. Setelah beberapa jam, kawanan nyamuk itu bergegas melintasi langit. Wang Lin berdiri di belakang Raja Nyamuk dan tiba-tiba berbalik. Jauh di belakangnya, dia bisa melihat awan merah menyebar. Ada juga gemuruh langit yang runtuh. Mata Wang Lin tenang saat dia menunjukkan tatapan dingin dan dia mengangkat tangannya untuk menerapkan sejumlah besar batasan. Saat kawanan nyamuk terbang melintasi langit, Wang Lin terus menerapkan batasan yang tak terhitung jumlahnya. Runtuhnya pembatasan inilah yang memungkinkan kawanan nyamuk Wang Lin tetap unggul. Namun, binatang nyamuk yang mengejar semakin mendekat, dan hembusan angin berbau amis terbang ke arah mereka. Mata Wang Lin berbinar saat pikirannya masuk ke dalam stempel penyegelan surgawi dan menyatu dengan jiwa yang maha melihat. Dalam sekejap, aura Wang Lin tiba-tiba berubah, memperlihatkan tatapan tenang, seolah segala sesuatu di dunia berada dalam kendalinya. Tangan kanannya meraih kekosongan dan manik batu terbang keluar dari ruang penyimpanannya. Pada saat yang sama, cahaya 7 warna bersinar di tangan kanan Wang Lin, dan mencapai batasnya. Cahayanya yang menyilaukan menyebarkan segalanya, dan Wang Lin melemparkannya. Manik batu itu sepertinya menyerap semua cahaya 7 warna dan tiba-tiba meledak. Saat meledak, suara tenang Wang Lin bergema di seluruh dunia. Panggil yang menentang. Saat suaranya bergema, langit alam surgawi angin menjadi gelap seolah-olah hari sudah malam. Namun, tepat setelah meredup, cahaya 7 warna yang tak terhitung jumlahnya muncul. Itu menyelimuti dunia dan tekanan kuat turun dari langit. Kompas raksasa tiba-tiba muncul entah dari mana. Kompas itu lebarnya 10.000 kaki dan memancarkan cahaya 7 warna yang menyilaukan. Itu berputar cepat dan menjadi penghalang antara Wang Lin dan kawanan nyamuk yang mengejarnya. Saat berputar, kekuatan yang kuat menyebar. Mata Wang Lin berbinar dan pikirannya terpisah dari pikiran yang maha melihat. Wajahnya menjadi pucat. Bagaimanapun, dia terluka terlalu parah dan belum pulih. Pada saat ini, dia tidak melihat hasil dari mantra Deving Honest dan malah membuka tangannya. Gas hitam muncul dan berubah menjadi naga hitam yang mengelilingi kawanan nyamuk. Mereka dengan cepat membawanya ke kejauhan. Tak lama setelah itu, suara gemuruh terdengar dari belakang Wang Lin. Bahkan dunia seakan bergetar ketika gelombang kejut yang kuat menyebar. Wang Lin tidak berbalik dan menyerang ke depan seperti orang gila bersama kawanan nyamuk. Dia akhirnya tiba di tepi luar alam langit angin, dan pintu keluarnya tidak jauh. Hanya perlu beberapa jam untuk pergi, dan dia telah menggunakan mantra demi mantra untuk memblokir binatang nyamuk yang mengejarnya. Namun pada akhirnya, itu belum cukup, karena kawanan nyamuk yang tak ada habisnya berada kurang dari 50 km di belakangnya. Jika seseorang melihat dari kejauhan, mereka akan melihat bahwa kawanan nyamuk yang sangat besar memenuhi seluruh alam surgawi. Itu seperti banjir yang perlahan mendekati Wang Lin. Raja nyamuk setinggi 100.000 kaki itu menatap lurus ke depan di dalam kawanan nyamuk, dan aumannya sangat menggetarkan. Wang Lin mengerutkan kening dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia berdiri di punggung binatang nyamuk itu dan tangan kanannya meraih kekosongan. Episode 1249 Mubing Mei. Setelah mencapai tahap pembersih nirwana, seseorang tidak memerlukan tas pegangan karena mereka dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuka ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan ini jauh lebih aman dan disukai oleh banyak kultivator yang kuat. Wang Lin telah membuka satu, dan kali ini dia akan membuka yang kedua hanya untuk menampung binatang nyamuk. Ruang penyimpanan ini harus memiliki energi spiritual surgawi dan energi asal yang cukup. Wang Lin tidak kekurangan ini karena dia masih memiliki banyak batu giok langit dan kristal asal yang tersisa. Pada saat ini, tangan kanannya terulur dan suara robekan ruang bergema. Retakan raksasa selebar ratusan kaki terbuka dan angin dingin bertiup keluar. Bintang hukum berputar dan guntur beterbangan. Guntur melintas di sekitar celah itu, menstabilkannya. Pada saat yang sama, api biru menyerbu ke dalam celah dan menyapu. Hal ini menyebabkan udara dingin menghilang, dan ruangan menjadi sangat luas. Tak lama setelah itu, Wang Lin mengeluarkan batu giok langit dan kristal asal dan melemparkannya ke ruang penyimpanan. Mereka meledak dan memenuhi ruang dengan energi langit dan asal yang cukup. Semua ini selesai dalam sekejap tanpa menyia-nyiakan apapun. Ketika ruang penyimpanan selesai dibangun, dia mengirimkan pesan, dan Raja Nyamuk di bawahnya segera mengeluarkan suara gemuruh. Saat ia meraung, 10.000 nyamuk menyerbu ke dalam celah tersebut. Saat dia bergerak maju, jumlah nyamuk di sekitarnya berangsur-angsur berkurang. Pada akhirnya, semuanya memasuki celah itu, termasuk 2 binatang nyamuk ungu dan 1 emas.
Raja Nyamuk adalah orang terakhir yang sampai ke sana. Ia memandang Wang Lin sebelum masuk. Setelah semua nyamuk masuk, Wang Lin melambaikan tangannya dan retakannya menghilang. Sekarang dia adalah satu-satunya orang yang tersisa di alam surgawi angin. Di belakangnya ada kawanan nyamuk yang tak ada habisnya mengejar seperti orang gila dan semakin dekat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan mantra kecepatan. Dia menaruhnya di tubuhnya tanpa ragu-ragu, dan jiwa aslinya mulai aktif, mengabaikan luka-lukanya. Aura seorang kultivator penghancur nirwana menyebar dan menyatu dengan kekuatan dewa kunonya. Dia berbalik dan menatap kawanan nyamuk di belakangnya, dan terutama pada Raja Nyamuk Raksasa. Ada keraguan di benaknya. Raja Nyamuk ini sangat kuat, namun ia tidak menggunakan mantra apapun dan kecepatannya juga tidak terlalu menakjubkan. Namun, sekarang bukanlah waktunya untuk memikirkan hal ini. Mata Wang Lin berbinar dan dia tiba-tiba menyerbu ke depan. Riak dalam jumlah besar muncul di sekelilingnya dan dia mengambil langkah. Dalam sekejap, tubuhnya menjadi buram dan dia menghilang tanpa jejak. Pembengkokan spasial. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan spatial bending di Cloud Sea. Lautan awan tertutup kabut dan diselimuti kekuatan misterius, membuat pembengkokan spasial hampir tidak berpengaruh. Karena alasan inilah meskipun pembengkokan spasial sudah dianggap langka di antara para kultivator kuat di sistem bintang lain, hal ini bahkan lebih jarang terjadi di laut awan. Lingkungan menentukan visi, keadaan pikiran, dan juga arah mantra. Jika tiga sistem bintang besar yang tersisa juga dipenuhi kabut bintang, maka pembengkokan spasial tidak akan pernah ada. Bagaimanapun, itu tidak ada gunanya bagi orang-orang di lautan awan. Sekalipun mereka memperoleh pencerahan, itu tidak ada gunanya, dan mereka tidak punya tempat untuk menggunakannya. Bahkan di alam surgawi angin, mantra ini sangat terhalang. Namun, pembengkokan spasial adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup di alam surgawi angin. Anda tidak bisa bergerak jauh atau menyatu dengan dunia secara bebas. Jika Anda tidak memikirkan target yang akurat, kemungkinan besar Anda akan muncul di tempat asing. Jika Anda muncul di tengah kawanan nyamuk, Anda akan berada dalam bahaya besar. Lagi pula, cara paling aman untuk menggunakan spatial bending adalah dengan memikirkan tempat yang pernah Anda kunjungi sebelumnya dan kemudian menyatu dengan dunia. Sebenarnya, pemikiran Wang Lin sangat akurat. Bukan karena orang-orang belum mencapai kedalaman alam celestial angin, namun mereka semua telah menggunakan pembengkokan spasial dan harus sangat berhati-hati. Penjelasan sederhananya adalah bahwa hanya sedikit orang di lautan awan yang mengetahui pembengkokan spasial, dan bahkan lebih sedikit lagi yang datang ke sini. Pada saat ini, Wang Lin sedang memikirkan tentang celah untuk meninggalkan alam surgawi angin. Energi asal mulai berkumpul dan auman kawanan nyamuk yang menggemparkan bumi perlahan-lahan menghilang dari telinganya. Seolah-olah dia telah memasuki alam asing dan tubuhnya tidak berubah menjadi apapun, tanpa perasaan keberadaan apapun. Seolah-olah dia sudah menjadi bagian dari dunia. Retakan spasial untuk meninggalkan alam surgawi menjadi semakin jelas dalam pikirannya hingga menggantikan segalanya. Ketika Wang Lin merasakan perasaan tidak ada itu hilang, dia mengambil satu langkah. Pada saat ini, energi asal berkumpul dan tubuhnya dengan cepat terbentuk kembali saat dia mengambil langkah itu. Retakan spasial menuju wilayah peringkat 8 muncul di hadapannya. Melihat ke belakang, masih ada riak yang bergema, dan lebih jauh lagi, terdengar suara gemuruh yang seolah melintasi waktu. Wang Lin tenang saat dia menyerbu ke dalam celah dan meninggalkan alam langit angin. Saat dia meninggalkan alam surgawi angin, mata lelaki tua yang membatu di salah satu dari 3 benua di kedalaman alam surgawi angin bersinar terang. Kali ini aku akan membantumu. Lain kali aku membutuhkanmu untuk membantuku. Wang Lin keluar dari celah dan memasuki wilayah peringkat 8. Dia melihat kabut yang familiar dan merasakan ketidaknyamanan. Lagi pula, di alam surgawi angin, tidak ada kabut, jadi dia bisa melihat jauh dan luas. Di lautan awan, kabut bintang menyulitkan pandangan jauh. Sekte abadi. Wang Lin bergegas maju. Saya mendapatkan sejumlah besar binatang nyamuk dalam perjalanan ke alam surgawi angin ini, meskipun itu masih belum cukup. Namun, jika lukaku sembuh, ditambah kerjasama dari binatang nyamuk, aku tidak berdaya untuk melarikan diri dari Tuo Shen. Saya hanya perlu lebih banyak waktu untuk membiarkan Raja Nyamuk berevolusi dan kemudian saya bisa mendapatkan lebih banyak binatang nyamuk. Di peringkat 8 Sekte Abadi, kompetisi wilayah peringkat 5 diadakan pada platform yang menempati sebagian dari sebuah planet. Sekte Dao Ungu menyapu kompetisi, dan hampir tidak ada yang bisa menandingi mereka.
Gemuruh bergema di seluruh platform dan menarik perhatian 100.000 kultivator di sekitarnya. Feng Hai dari Sekte Abadi dan yang lainnya sedang duduk di bagian paling dalam dari tribun. Di sampingnya adalah lelaki tua berambut merah, bersama dengan beberapa kultivator kuat Sekte Abadi. Di bagian atas tribun, seorang lelaki tua berpakaian putih menunjuk ke arah murid Dao Ungu yang bertarung melawan murid dari salah satu sekte peringkat 5 dan tertawa. Kebangkitan Sekte Dao Ungu semuanya disebabkan oleh Lu Yunchong. Rekan kultivator Wang, Sekte Dewa tidak bisa membawanya pergi. Pria tua berkulit putih itu tampak anggun dan penuh vitalitas. Matanya bersinar saat dibuka dan ditutup. Tingkat budidayanya tinggi. Dia mengungkapkan aura seorang kultivator penghancur nirwana tanpa ragu-ragu. Ada dua wanita yang duduk di samping lelaki tua itu. Kedua wanita ini sama-sama punya penampilan memukau. Wanita berbaju ungu itu mampu membuat jantung setiap orang yang melihatnya berdebar kencang. Ada sedikit rasa dingin di wajahnya, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menggerakkan hatinya dan membuatnya menunjukkan kelemahan. Kecantikannya seperti sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia, seperti peri sungguhan. Hanya dengan duduk di sana, dia menarik perhatian semua kultivator di sekitarnya. Namun, dia terlalu kedinginan, seolah-olah dia terputus dari lingkungannya, memberikan perasaan kesepian. Bagaikan bunga bakung yang mekar sendirian atau hembusan angin yang sampai di negeri asing. Semuanya terasa asing, dan tidak ada satupun wajah yang familiar. Di sampingnya ada wanita lain. Meski tidak secantik itu, namun wajahnya yang cantik dan lembut akan membuat siapapun jatuh cinta. Senyumannya seperti bunga putih mekar yang akan membuat orang mabuk. Wanita ini tersenyum dan matanya cerah. Suaranya seperti nyanyian burung saat dia tertawa. Sekte Master terlalu serius. Gadis kecil ini hanya menyebutkan bahwa guru telah memuji Lu Yunchongnya sebelumnya. Adapun apakah dia akan diterima di Sekte Dewa atau tidak bukanlah sesuatu yang bisa saya putuskan. Pria tua berbaju putih itu tersenyum dan tidak lagi menyebutkan hal ini, tetapi mereka terus mengobrol. Dia kadang-kadang melihat wanita yang acuh tak acuh itu tetapi tidak bisa menebak identitasnya. Pada saat ini, di peron, Lu Yunchong keluar dari area Sekte Dao Ungu. Dia adalah ketua sekte dan juga harus berpartisipasi. Jubah ungunya membuatnya tampak sangat halus dan agung. Dia seperti gunung. Di sisi lain ada master sekte lain dari sekte peringkat 5. Itu adalah seorang lelaki tua berpakaian hitam, dan ekspresinya sangat jelek. Wang Sanshan memandang Lu Yunchong di peron dan dengan lembut berkata kepada wanita di sebelahnya, Lu Yunchong ini sungguh baik dan layak menerima pujian guru. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, dia sepertinya menyatu dengan dunia, jadi pemahamannya tentang Dao pasti sangat dalam. Apa pendapat kakakmu? Mu Bingmei tidak tertarik dengan kompetisi di Cloud Sea. Dia datang hanya karena lamaran Wang Sanshan. Dia memandang Lu Yunchong dan dengan tenang berkata, dia bisa dianggap elit. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika dia melihat Lu Yunchong, sosok orang lain muncul di benaknya. Oh, pasti ada banyak kultivator seperti Lu Yunchong. Dari mana kakakmu berasal? Wang Sanshan mengedipkan mata dan tersenyum. Tidak apa-apa. Mu Bingmei sepertinya tidak mau terus berbicara. Saya sedikit tertarik. Lu Yunchong telah berkultivasi selama sekitar 3.000 tahun dan tidak bergantung pada pil apapun. Dia mencapai tahap ascendan dalam 1.000 tahun, 1.000 tahun lagi untuk mencapai tahap Nirvana Skrier, dan 1.000 tahun lagi untuk mencapai Nirvana Cleanser. Pemahamannya tentang Dao sangat mendalam. Bahkan Li Qianmei dari Sekte Pemecah Surga mencarinya untuk mendiskusikan Dao. Apakah ada orang seperti dia dari tempat asal rekan kultivatormu? Ya. Orang yang berbicara bukanlah lelaki tua berkulit putih, melainkan lelaki parubaya di sebelahnya. Mu Bingmei merenung, dan setelah sekian lama, dia dengan lembut berkata seolah sedang mengenang, saya kenal seseorang yang mencapai tahap formasi inti dalam 200 tahun, transformasi jiwa dalam 500 tahun, ascenden dalam 800 tahun, dan yin dan yang. Tahap dalam 1.000 tahun. Sebelum saya pergi, dia telah berkultivasi kurang dari 2.000 tahun dan telah mencapai tahap awal pembersih nirwana. Wilayah kekuasaannya adalah hidup dan mati, dan itu berkembang menjadi karma. Hanya ada sedikit orang di dunia yang bisa menandinginya. Mungkin Lu Yunchong ini memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, tetapi jika membandingkan Dao, dia bukanlah tandingannya. Bahkan dalam pertarungan hidup dan mati, dia tetap bukan tandingannya. Episode 1250 menegur Sekte Abadi 1. Kata-kata Mu Bingmei lembut seolah dia sedang mengingat masa lalu.
Sedikit kesedihan dan suasana hati yang tidak bisa dijelaskan perlahan memasuki telinga semua orang di Sekte Abadi. Wanita bernama Wang Sanshan berkedip dan tersenyum. Adik perempuan benar-benar ingin bertemu seseorang yang sangat dipuji oleh kakakmu. Mu Bingmei menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, saya khawatir tidak ada peluang. Setelah dia pergi, saya tidak tahu kemana dia pergi. Setelah kita berpisah, semuanya berubah. Kemungkinan dia datang ke Cloud Sea tidak besar. Pria parubaya dari Sekte Abadi jelas adalah seseorang dengan status yang sangat tinggi, jika tidak, dia tidak akan duduk di sini bersama Master Sekte. Setelah mendengar ini, dia dengan tenang berkata, setelah mendengar dari rekan kultivatormu, saya juga sangat penasaran. Apakah orang ini benar-benar berbakat seperti yang dikatakan oleh rekan kultivatormu? Aku ingin tahu siapa namanya. Saya berharap rekan kultivatormu dapat memberitahu saya sehingga jika saya bertemu dengannya suatu hari nanti, saya tidak akan bersikap tidak sopan. Ucapan ini agak kasar. Mu Bingmei mengerutkan kening saat dia dengan dingin menatap pria parubaya itu dan dengan tenang berkata, tidak perlu memberitahukan namanya padamu. Mungkin belum tentu beruntung bagimu untuk bertemu dengannya. Pria parubaya itu tertawa karena dia tidak keberatan dan menggelengkan kepalanya. Seorang kultivator pembersih nirwana belaka, saya berharap dapat mengetahui namanya sehingga jika saya bertemu dengannya, saya dapat memberinya kesempatan besar. Namun, karena rekan kultivatormu tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Master Sekte Abadi, pria parubaya, tampak tenang, tetapi hatinya tidak bahagia. Dia memandang pria parubaya itu, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Wang Sanshan pintar. Dia tersenyum dan menghindari topik itu. Sekte Guru, saya mendengar Kakak Li juga datang. Aku ingin tahu di mana dia berada. Dengan itu, Wang Sanshan menjelaskan kepada Mu Bingmei, Kakak Li adalah salah satu jenius di Cloud Sea kita. Hanya dalam 1000 tahun kultivasi, dia telah mencapai puncak tahap nirvana saterer. Bahkan ekspresi Mu Bingmei sedikit berubah ketika dia mendengar ini, dan dia mengangguk. Rekan kultivator Li memiliki hubungan dengan sekte cabang Sekte Abadi saya, sekte asal, jadi dia tidak ada di sini dan malah bersama mereka, lelaki tua itu menjelaskan. Dia juga sangat bingung dengan hal ini. Sekte asal, berapa peringkat sekte cabang ini? Wang Sanshan terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang sekte ini sebelumnya. Penatua Feng, Anda melihat ini secara pribadi, jadi jelaskan kepada semua orang. Penatua berbaju putih memandang Feng Hai. Ekspresi Feng Hai agak aneh saat dia bangkit dan menggenggam tangannya pada Wang Sanshan dan Mu Bingmei. Dia melihat sekeliling dan menemukan banyak monster tua sedang menatapnya. Sepertinya banyak orang tidak mengetahui detailnya dan hanya mendengarnya. Sebenarnya, tidak heran mereka bingung. Li Qianmei terkenal, dan tidak disangka dia dekat dengan sekte peringkat 5. Dan itu bukan hanya sekedar kenalan karena dia bersedia membunuh seorang kultivator sekte peringkat 7 demi mereka. Setelah batuk kering, Feng Hai tersenyum masam. Sekte Master, orang tua ini juga tidak tahu secara spesifik. Saat rekan kultivator Li tiba, dia bertanya tentang sekte asal peringkat 5. Pada saat itu, Lu Yingji dari sekte musik surgawi dan Zhao Long memiliki hubungan pribadi dengan sekte asal. Kemudian rekan kultivator Li menyerang, menghancurkan tubuh rekan kultivator Zhao dan hampir membunuh Lu Yingji. Semua ini sepertinya ada hubungannya dengan seseorang bernama Lu di sekte asal. Setelah dia selesai, semua orang di Sekte Abadi menjadi penasaran. Wang Sanshan tersenyum. Kakak Li adalah orang pendiam yang jarang marah. Jika dia menyerang, pasti ada alasannya. Penatua Feng, siapakah orang bernama Lu ini? Feng Hai mengangguk dan berkata, orang bernama Lu ini memang misterius. Orang tua ini diam-diam menyelidiki dan menemukan bahwa orang ini adalah generasi senior di sekte asal dan merupakan kerabat Lu Yanfei. Kemudian saya memeriksa catatannya dan menemukan bahwa sekte asal memiliki seseorang bernama Lu Zihao. Dia tergila-gila pada alkimia dan pergi bertahun-tahun yang lalu, mencari tanaman herbal. Dia tidak ditemukan sejak saat itu. Saya bertanya-tanya bagaimana dia bertemu dengan rekan kultivator Li dan Rukun. Lu Yunchong juga sepertinya dekat dengan orang ini. Dia melangkah maju untuk sekte asal dan bersedia menyinggung sekte musik surgawi dan Zhao Long. Mendengarkan kata-katanya, sepertinya pemahaman Lu Zihao tentang Dao lebih tinggi darinya, dan Lu Yunchong sangat mengaguminya. Bahkan ada petunjuk bahwa dia telah mencerahkan Lu Yunchong sebelumnya. Lu Yunchong mengatakan bahwa jika Lu Zihao datang ke kompetisi, lupakan menjadi yang pertama di antara sekte peringkat 5, dia bahkan bisa menjadi nomor 1 di antara sekte peringkat 6 hanya dengan dirinya sendiri.
Dia juga menyatakan bahwa Lu Zihao dapat membunuh Lu Yingji seperti meremukkan seekor semut. Alasan rekan kultivator Li tidak menyakiti Lu Yingji adalah karena dia tidak mempercayai kata-kata itu dan ingin melawan Lu Zihao. Oleh karena itu, rekan kultivator Li memberinya kesempatan. Setelah dia selesai berbicara, semua orang langsung terdiam. Orang-orang yang duduk di sini adalah orang-orang dengan status sangat tinggi di sekte tersebut. Mereka menyukai Lu Yunchong dan ingin mengasuhnya. Namun, ketika mereka mendengar dari Feng Hai betapa Lu Yunchong mengagumi Lu Zihao, perhatian mereka beralih ke Lu Zihao ini. Sementara itu, di kompetisi, Lu Yunchong hanya mengambil 6 langkah ke depan dan menyebabkan Master Sekte dari sekte peringkat 5 lainnya mundur dengan wajah pucat. Setiap langkah yang diambilnya seolah mendarat di hati orang tersebut dan menyebabkan pikiran orang tersebut menjadi kacau. Adegan ini langsung membuat semua orang yang menonton menjadi serius dan mulai berbicara. Jelas sekali bahwa jejak Lu Yunchong terintegrasi dengan wilayah kekuasaannya dan sepertinya menyatu dengan dunia. Master Sekte yang menentang Lu Yunchong tersenyum kecut dan menggenggam tangannya. Orang tua ini mengaku kalah. Anda memang layak menjadi elit dari Sekte Abadi kami. Orang tua ini mengagumimu. Dengan itu, dia membungkuk di tribun dan segera pergi. Kompetisi peringkat 5 akan segera berakhir, dan karena kehadiran Li Qianmei, Sekte asal masih belum naik. Sekarang sekte asal adalah satu-satunya yang belum naik. Penatua yang bertanggung jawab atas kompetisi peringkat 5 muncul di udara. Dia melihat di mana sekte asal berada dan dengan tenang berkata, "Sekte asal, masuk ke panggung." Sekte asal masih berada di sudut utara, dan aura represif memenuhi area mereka. Li Qianmei juga duduk di sana, memandang ke langit dengan kebingungan dan kenangan seolah sedang memikirkan sesuatu. Wajah Lu Yanfei pucat saat dia menggigit bibir bawahnya, dan setelah sekian lama, dia berdiri. Dia adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di sekte asal, jadi dia harus mengikuti kompetisi ini. Setelah dia berdiri, dia melihat orang-orang dari sekte asal. Ini termasuk 3 kakak laki-lakinya dan muridnya. Setelah menghela nafas, dia bergerak seperti kupu-kupu saat dia melayang menuju peron. Guru. Mata Suyun berkaca-kaca saat dia melihat Lu Yanfei pergi. Dia tidak tahu bagaimana nasib sekte asal setelah ini. Mungkin mereka benar-benar akan dibubarkan. Saat ini, orang-orang di sekitar arena terdiam dan melihat ke arah arena. Semua telah mendengar tentang apa yang terjadi dan semua ingin melihat apakah orang misterius dari sekte asal itu akan muncul. Puluhan ribu tatapan mata berkumpul, dan wajah Lu Yanfei menjadi semakin pucat. Namun, matanya menjadi lebih bertekad saat dia bergerak semakin cepat sebelum dia tiba di hadapan Lu Yunchong. Lu Yunchong memandang Lu Yanfei dengan tatapan yang rumit. Sekte asal tidak membutuhkan orang lain untuk bersaing. Hanya aku saja yang baik-baik saja. Lu Yanfei berdiri di arena saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Sosoknya lemah, tetapi pada saat ini, ada kekuatan misterius yang mendukungnya. Itu membuatnya tetap tenang. Dia berjanji padaku dia bisa datang. Aku yakin dia akan datang. Lu Yanfei menggigit bibir bawahnya dan menatap ke langit. Dia samar-samar melihat sosok yang memberinya senyuman penyemangat. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Kompetisi sekte asal peringkat 5 ini awalnya tidak akan mendapat perhatian. Namun, karena orang misterius itu, hal itu menarik perhatian setiap kultivator. Bahkan sekte peringkat 6 dan 7 pun memusatkan perhatian pada pertarungan ini. Rekan kultivator, mohon beritahu saya. Di arena, Lu Yanfei memasang tatapan tegas saat dia membungkuk sedikit ke arah Lu Yunchong. Lu Yunchong merenung sejenak sebelum dia berbalik ke arah guru dan tetua sekte abadi. Dia menggenggam tangannya dan suaranya jelas, tapi itu mengungkapkan kultivasi pembersih nirwananya saat suaranya bergemuruh. Senior dari sekte utama, murid tidak mau bersaing dengan sekte asal. Masalah ini tidak adil. Di peron tempat Mu Bingmei duduk, lelaki tua berbaju putih itu mengerutkan kening. Feng Hai, yang bertanggung jawab atas kompetisi, memasang ekspresi berat saat dia berteriak, apa yang tidak adil? Lu Yunchong, apa maksud kata-katamu? Suaranya kuat dan benar-benar menekan kata-kata Lu Yunchong. Itu sangat menggemparkan. Wajah Lu Yunchong menjadi sedikit pucat. Dengan tingkat kultivasinya, dia tidak berarti apa-apa di hadapan monster tua seperti Feng Hai. Namun, dia menarik napas dalam-dalam dan menggenggam tangannya. Murid mengenal seseorang dari sekte asal. Orang ini memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan pemahaman Dao yang mendalam. Jika dia datang, murid akan lebih rendah. Jika murid bersaing dengan sekte asal sebelum dia tiba di sini, itu tidak adil bagi sekte asal. Murid Lu Yunchong datang untuk melawannya.
Saya ingin mengkonfirmasi upaya Dao saya. Jika saya menang, saya ingin kemenangan sejati, atau kalah tanpa penyesalan. Setelah dia berbicara, para kultivator di sekitarnya menjadi gempar. Orang misterius telah menjadi fokus semua orang, tetapi dengan kata-kata Lu Yunchong, ketenaran orang misterius itu meningkat sekali lagi. Itu telah mencapai puncaknya. Saat ini, semua orang menebak-nebak seperti apa orang misterius itu. Kemampuan macam apa yang dia miliki untuk membuat Lu Yunchong seperti ini, hingga membuat Li Qianmei seperti ini. Lu Yunchong ini memang seseorang yang layak menerima pujian guru. Dia benar-benar pria yang jantan. Wang Sanshan memandang sosok Lu Yunchong yang tegak dan luar biasa dengan penuh minat pada matanya. Lu Yunchong dan Lu Yanfei, kalian berdua, majulah. Orang yang berbicara bukanlah Feng Hai atau salah satu tetua sekte abadi, tapi lelaki tua berkulit putih, master sekte-sekte abadi. Dia sekarang sangat tertarik pada Lu Zihao yang misterius ini.